dengan satpam itu dan kemudian pergi minum bersama. Melihat ini, Qin Xiaoming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah memberikan pengingat. Jika orang-orang kuat ini terluka lagi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kak Fei, kamu bekerja keras. Setelah mengatur berbagai hal untuk orang-orang kuat, Qin Xiaoming bersiap untuk kembali ke kantornya untuk bermain game seluler sebentar. Saat melewati kantor Han Feifei, dia menyapanya dengan antusias. Aku sangat kecewa Han Feifei masih berpakaian terlalu konservatif. Namun, begitu berita tentang aku menyewa seseorang untuk memukuli Zhao Hao terungkap malam ini, gaya Han Feifei mungkin akan berubah drastis. Ketika aku memikirkan Han Feifei pergi meminta maaf kepada Zhao Hao besok dan dengan mudah terpikat oleh senyumnya, aku merasa sedikit cemburu. Haruskah aku berlatih tersenyum seperti ini? Mungkin aku juga akan menemukan romans. Saat Qin Xiaoming perlahan meninggalkan kantor Han Feifei, wajah Han Feifei langsung menjadi dingin dan pena di tangannya hampir patah karena genggamannya. Aku dengan mudah terpikat oleh senyuman Zhao Hao. Besok aku ingin melihat seberapa cerah senyuman Zhao Hao dan apakah itu akan membuatku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Han Feifei terdiam sejenak sebelum meletakkan pena dengan mendengus. Dia masih belum yakin meskipun dia sudah siap, dia masih terpengaruh oleh plotnya. Zhao Hu, apa yang Qin Xiaoming lakukan di Departemen Keamananmu barusan? Mengingat bahwa Qin Xiaoming mengatakan dia akan mengirim seseorang untuk memukuli Zhao Hao malam ini, Han Feifei segera menelepon Departemen Keamanan untuk mencari tahu situasinya. Mereka benar-benar mengirim 10 orang untuk melawan Zhao Hao. Sepertinya mereka benar-benar menganggapnya sangat serius. Bagaimana kalau aku menambahkan beberapa informasi lagi untuk membuat Zhao Hao semakin sengsara? Han Feifei duduk di kursi bos, amarahnya masih belum mereda. Meskipun dia belum pernah bertemu Zhao Hao sebelumnya di bawah pengaruh Qin Xiaoming, dia sudah penuh dengan kebencian terhadap Zhao Hao dan memutuskan untuk melampiaskan amarahnya kali ini. Memikirkan ini, dia segera menelepon di ponsel pribadinya dan meminta dengan suara lembut. Bab 10 Perkelahian larut malam di tempat parkir Zhao Hao melawan 10 orang sendirian. Pusat perbelanjaan Chaoyang larut malam. Banyak lampu di gedung perkantoran terdekat telah dimatikan dan hanya karyawan dari beberapa perusahaan yang masih bekerja keras. Shen Wanxing mematikan komputer berdiri dan meregangkan tubuh dengan nyaman memamerkan lekuk tubuhnya yang sempurna sepenuhnya. Sungguh membuat frustrasi memiliki begitu banyak hal untuk dihadapi setiap hari. Shen Wanxing mengeluh dengan lelah, mengenakan mantelnya, mengambil tas tangannya, dan dengan cepat berjalan keluar dari perusahaan. Sudah sangat larut, jika saya tidak pulang dan tidur, saya tidak akan bisa bangun besok. Halo, Tuan Shen, sekarang sudah sangat larut, tidak aman bagi Anda untuk pergi keluar sendirian. Apakah Anda ingin saya mengantar Anda? Ketika dia tiba di tempat parkir, Shen Wanxing tiba-tiba mendengar suara seorang pria yang hampir membuatnya takut. Ketika saya berbalik, saya menemukan bahwa itu adalah Zhao Hao yang bersembunyi di pojok sambil merokok. Ketika Shen Wanxing melihat Zhao Hao, dia langsung ingat apa yang akan terjadi malam ini dan tanpa sadar melihat Zhao Hao 2 kali. Saya sangat ingin tahu apakah satpam biasa ini benar-benar dapat mengalahkan tim profesional yang dikirim oleh Qin Xiaoming. Zhao Hao sudah sangat senang bertemu Shen Wanxing di tempat parkir. Sekarang setelah dia melihat Shen Wanxing menatapnya dengan saksama, dia merasa lebih bangga. Ekspresi tergila-gila di wajahnya ini jelas menunjukkan bahwa dia tertarik dengan aura mendominasinya sendiri. Sebuah tebakan berani tiba-tiba muncul di benaknya. Di siang hari, Shen Wanxing mungkin ingin mempertahankan citranya sebagai CEO wanita yang keren dan tidak memperlakukannya secara berbeda. Sekarang di tengah malam sunyi saat kita sendirian, dia akhirnya bisa menunjukkan wajah aslinya. Tidak, rumahku tidak jauh. Shen Wanxing memperhatikan bahwa Zhao Hao akan menunjukkan senyum khasnya lagi dan buru-buru menolak. Dia sekarang memiliki reaksi alergi terhadap senyum Zhao Hao. Begitu dia melihat senyum Zhao Hao, dia merasa ingin muntah. Tingkah malu-malu Shen Wanxing membuat Zhao Hao semakin yakin dengan pikirannya. Tepat ketika dia hendak melanjutkan mengungkapkan perhatiannya, sekelompok pria kuat berjalan keluar dari kegelapan dengan momentum yang sangat kuat. Mata Zhao Hao langsung menjadi tajam dan ada aura haus darah di sekitarnya. Sebagai Hades yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah merasakan bahwa orang yang datang memiliki niat buruk. Namun dia tidak takut. Justru darahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Selama hari-hari sejak dia kembali ke Cina, dia takut pada keluarga-keluarga kuat di negara Xia dan dibatasi dalam segala hal, tidak berani menggunakan kekuatan sejatinya. Malam ini dia akan melepaskan semua frustrasi yang dia rasakan dalam beberapa hari terakhir. Lagi pula ada wanita cantik di sampingnya sekarang. Dia percaya bahwa selama dia menunjukkan kekuatannya yang besar, Shen Wanxing pasti akan jatuh di kakinya dan gunung es akan mencair ke laut. Beraninya kau, seorang satpam kecil, melawan Tuan Muda Qin. Hari ini, izinkan kami memberimu pelajaran atas nama Tuan Muda Qin agar kau tahu siapa yang tidak boleh kau ganggu. Ayo saudara-saudara. Pria kekar yang memimpin tidak membuang kata-kata dengan Zhao Hao. Dia melambaikan tangannya dengan ringan dan 9 pria kekar di belakangnya semua menyeringai dan mengangkat tinju seukuran karung pasir mereka dan menyerang Zhao Hao.
Ayo, aku akan menagih bunga dari kalian hari ini dan kemudian aku akan pergi menyelesaikan skor dengan Tuan Muda Qin itu nanti. Ketika Zhao Hao menyadari bahwa orang-orang ini adalah antek yang dikirim oleh Qin Shaoming, wajahnya menjadi semakin bersemangat. Dihadapkan dengan pengepungan kerumunan, dia tidak hanya tidak mundur tetapi malah tersenyum riang dan bergegas menuju pusat kerumunan, menunjukkan sifat aslinya sebagai Pluto. Shen Wanxing tidak punya waktu untuk menghargai pesona Zhao Hao saat ini meskipun dia sudah tahu bahwa orang-orang ini menargetkan Zhao Hao. Namun ketika dia melihat hampir 10 pria besar bergegas ke arahnya dengan agresif, dia tetap ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Dia duduk di tanah tampak sangat malu. Zhao Hao tidak punya waktu untuk memperhatikan dewinya selama pertempuran. Dia sangat cepat dan kekuatan tinjunya luar biasa. Bahkan ketika dikelilingi oleh 10 orang, dia hanya menderita luka ringan dan menjatuhkan 3 dari mereka hanya dengan beberapa pukulan. Lagi pula ini adalah hasil dari pengekangan dirinya. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, semua orang ini akan terbunuh oleh tinjunya dalam waktu 10 detik. Untuk pertama kalinya orang-orang yang mengepung menunjukkan tanda-tanda mundur di mata mereka. Kekuatan Zhao Hao sudah membuat mereka ketakutan. Orang-orang kuat itu ingin mundur, tetapi Zhao Hao tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Dia segera mengejar 7 orang yang tersisa dan mulai bertarung. Baiklah, apakah ada seorang ahli? Tetapi tepat ketika Zhao Hao hendak menebang semua orang kuat yang tersisa, salah satu pria parubaya dengan mudah menangkap tinjunya. Kenapa kamu lari? Aku akan menghadangnya dari depan dan kamu serang dari samping. Setelah pria parubaya itu menghalangi Zhao Hao, dia segera meneriakkan perintah kepada orang-orang kuat yang tersisa. Ketika orang-orang kuat lainnya menemukan bahwa seseorang dapat menghentikan Zhao Hao, mereka segera tenang dan dengan cepat mengepungnya dari samping seperti yang diperintahkan. Zhao Hao tidak akan menahan diri saat ini dan kecepatannya sangat cepat hingga meninggalkan jejak bayangan di udara. Pria parubaya itu bukan tandingan Zhao Hao. Di bawah serangan Zhao Hao, dia dipukul mundur berulang kali. Namun untungnya pria parubaya itu tidak sendirian, dia memiliki saudara di sekitarnya. Ketika Zhao Hao menyerang pria parubaya itu, para pria kuat lainnya juga menyerang Zhao Hao dengan panik, memberi pria parubaya itu kesempatan untuk menarik napas. Pada akhirnya, pertarungan berakhir dengan situasi kalah sama kalah. Zhao Hao dipukuli hingga babak belur dan 10 pria kuat itu juga terluka parah. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu dan bersedia menjadi penjaga keamanan. Mengapa kamu tidak bekerja untuk keluargahanku? Aku akan memberimu gaji bulanan 200.000. Pria parubaya itu menggosok pergelangan tangannya dengan tenang dan mengulurkan ranting zaitun kepada Zhao Hao. Kamu harus tahu bahwa dia adalah master terbaik kedua di keluarga Han, tetapi dia tidak dikalahkan oleh pemuda di depannya. Dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan Zhao Hao. Tidak perlu, Zhao tidak ingin menjadi anjing orang lain. Zhao akan mengingat apa yang terjadi hari ini dan pasti akan membalasmu dengan setimpal di masa depan. Zhao Hao meludahkan seteguk darah dan menatap semua orang dengan tatapan ganas. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang master dari keluarga Han hari ini dan karena kecerobohannya, dia menderita kerugian besar. HMPH, tidak peduli seberapa kuat dirimu, jika kamu berani melawan keluarga Hanku, kamu hanya akan berakhir mati. Saya menyarankan Anda untuk menjaga diri sendiri dan tidak menggali kuburan Anda sendiri. Melihat sikap buruk Zhao Hao, pria parubaya itu segera mengurungkan niat untuk merekrutnya. Setelah tertawa menghina, dia meminta anak buahnya yang tersisa untuk saling membantu dan meninggalkan tempat parkir. Kita hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Kecuali Anda telah mencapai tingkat master teratas, tidak peduli seberapa kuat Anda harus mundur di hadapan kekuatan. Sial, Zhao Hao benar-benar kuat. Paman Lin bahkan tidak bisa mengalahkannya. Tapi kenapa Paman Lin ada di sini? Mungkinkah seseorang dari Departemen Keamanan membocorkan informasi? Hehe, setelah penyelamatan heroik ini, aku yakin gadis es akan jatuh cinta pada Zhao Hao. Shen Wanxing masih terkejut dengan betapa kuatnya Zhao Hao dan kemudian dia mendengar suara jahat Qin Shaoming. Qin Shaoming, masalah ini belum selesai. Shen Wanxing melihat sekeliling dan menemukan sebuah mobil yang sangat biasa di kejauhan dengan jendela yang terbuka setengah. Dia tahu betul bahwa Qin Shaoming sedang menonton kesenangan di dalam mobil. Ketika dia memikirkan bagaimana Qin Shaoming telah melihat seluruh penampilannya yang memalukan, dia menjadi marah dan memutuskan untuk meminta penjelasan dari keluarga Han nanti. Bab 11 Shen Wanxing bercerita Qin Shaoming dihukum. Di dalam mobil biasa di tempat parkir, Qin Shaoming terkejut setelah menonton pertarungan barusan. Kecepatan Zhao Hao tampaknya jauh lebih cepat daripada juara olimpiade dalam lari cepat, dia bahkan tidak bisa melihat posisi Zhao Hao dengan jelas. Kekuatan pukulan yang membuat pria kuat muntah darah itu juga membuatnya sangat ragu apakah 10 poin pertahanan yang dia tambahkan dapat menahan tinju besi Zhao Hao. Namun, dia tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri. Menurut alur novel, agar tidak menarik perhatian keluarga lain, Zhao Hao hanya akan mengejar gadis-gadis di tahap awal sambil diam-diam mengembangkan kekuatannya. Keselamatan hidupnya masih sangat terjamin. Acara hari ini sudah selesai dan besok saya akan tampil di panggung lagi.
Saya tidak tahu apakah Zhao Hao yang sudah menderita begitu banyak luka bisa tiba di Chaoyang Mall tepat waktu besok. Melihat Zhao Hao masih berminat menunjukkan kasih sayangnya kepada Shen Wanxing, seharusnya itu bukan masalah besar. Akhirnya protagonis akan menikahi wanita cantiknya, selamat. Qin Shaoming melihat Zhao Hao berlari ke arah Shen Wanxing dengan sikap menjilat di dalam mobil dan dia sendiri menerima poin atribut kekuatan +1 sebagai hadiah dari sistem dan dia tidak bisa menahan perasaan senang. Saat ini tampaknya kemajuan Zhao Hao dalam menaklukkan heroin pertama sangat mulus dan dia akan mulai menyerang heroin kedua pada saat yang sama. Mungkin tidak lama lagi Zhao Hao menyelesaikan penaklukannya terhadap heroin dalam novel Kasim ini. Dan kemudian dia akan dapat kembali ke dunia nyata mendapatkan ratusan miliar aset dan menjalani kehidupan korup dengan makanan dan pakaian yang disediakan untuknya. Qin Shaoming tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya adalah Shen Wanxing meminta seseorang untuk mengirim Zhao Hao ke rumah sakit. Tidak ada lagi yang menarik untuk ditonton jadi dia tidak tinggal lebih lama, menyalakan mobil dan diam-diam pergi. Namun, apa yang tidak diketahui Qin Shaoming adalah bahwa pengawasan yang menurutnya sangat rahasia telah ditemukan oleh Shen Wanxing. Setelah dia pergi, ekspresi Shen Wanxing menjadi sedingin es. Bos Shen, apakah kamu khawatir Qin Shaoming akan kembali untuk balas dendam? Jangan khawatir, aku Zhao Hao tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Zhao Hao memperhatikan bahwa wajah Shen Wanxing pucat dan berpikir bahwa dia belum pulih dari keterkejutannya. Dia segera menepuk dadanya dan membuat janji yang penuh kejantanan. Namun malam ini dia terluka sedikit lebih serius. Ketika dia menepuk dadanya, darah keluar dari sudut mulutnya lagi membuatnya tampak sedikit malu. Jangan khawatir tentang urusanku, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk perawatan dulu. Kapten Zhang, tidakkah kamu melihat bahwa Zhao Hao terluka parah? Ayo bawa dia ke rumah sakit. Shen Wanxing mendapati bahwa darah masih mengalir dari tubuh Zhao Hao dan alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimanapun juga Zhao Hao adalah seorang karyawan di perusahaannya dan ada banyak penjaga keamanan di sekitarnya yang telah bergegas datang setelah mendengar berita itu. Jika dia tidak peduli pada Zhao Hao, moral perusahaan mungkin akan hancur berantakan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Zhao Hao, dia harus berpura-pura peduli padanya. Setelah mendengar ini, seorang penjaga keamanan paruh baya buru-buru menendang beberapa penjaga keamanan muda yang bersembunyi di belakangnya dan kemudian mereka dengan cepat datang ke Zhao Hao dan bersiap untuk mengirim Zhao Hao ke rumah sakit untuk perawatan. Zhao Hao menemukan bahwa bahkan setelah dia mengungkapkan keprihatinannya, Shen Wanxing masih sangat dingin padanya dan amarahnya mulai meningkat dengan cepat. Dia Pluto yang agung bukanlah penjilat seperti Qin Shaoming. Meskipun dia telah mengatakannya dengan begitu belak-belakan, Shen Wanxing masih begitu jauh darinya dan tidak menunjukkan rasa terima kasih sama sekali. Itu benar-benar tak tertahankan baginya. Namun kemudian ketika dia mendengar Shen Wanxing marah tentang lukanya, kemarahan di hatinya langsung menghilang dan sedikit rasa bersalah muncul. Shen Wanxing jelas khawatir tentang kesehatannya dan tidak ingin dia tinggal di sini lebih lama lagi. Namun dia keliru mengira bahwa Shen Wanxing tidak memiliki perasaan padanya dan ingin marah ini sama sekali tidak pantas. Segera Zhao Hao dengan senang hati dikawal ke rumah sakit oleh penjaga keamanan lainnya. Shen Wanxing berdiri di sana mengeluarkan ponselnya dan menelepon Han Feifei. Dia berkata bahwa dia akan membuat Qin Shaoming membayar harga dan satu-satunya orang di keluarga Han yang bisa begitu kejam untuk menghukum Qin Shaoming adalah Han Feifei. Benar saja ketika dia memberitahu Han Feifei tentang ini, Han Feifei segera berkata bahwa dia akan menghukum berat Qin Shaoming dan akan pergi ke rumah sakit secara langsung untuk meminta maaf kepada Zhao Hao besok. Qin Shaoming, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melewati kakakmu besok. Shen Wanxing tidak bisa menahan tawa ketika dia membayangkan adegan di mana Qin Shaoming akan dimarahi habis-habisan oleh Han Feifei besok. Keesokan harinya, Qin Shaoming dengan enggan datang ke kantor Han Feifei atas panggilan Han Feifei dengan nada yang sangat serius. Dia tahu bahwa Han Feifei sudah tahu apa yang terjadi tadi malam dan sekarang sedang bersiap untuk menghukumnya. Hukuman untuk Qin Shaoming dalam novel tampaknya membekukan semua dana Qin Shaoming dan membiarkan Qin Shaoming merenungkan dirinya sendiri di rumah. Kemudian Qin Shaoming putus dengan Han Feifei dan sejak saat itu hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Han Feifei. Namun, sebesar apapun kebencian itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecantikan. Setelah menemukan pesona Han Feifei, Qin Shaoming sangat ingin berbaikan dengan Han Feifei, bahkan hehe. Kalau begitu, aku harus sedikit lebih agresif nanti agar Han Feifei tidak menyadari kekuranganku. Qin Shaoming sudah berdiri di kantor Han Feifei selama beberapa menit tetapi Han Feifei masih tidak berniat untuk berbicara. Dia hanya menatap Qin Shaoming dengan wajah dingin yang sangat menindas. Tetapi Qin Shaoming tidak peduli tentang itu. Karena Han Feifei tidak mengatakan apapun, dia sedang memikirkan gerakan yang perlu dia lakukan dalam pertunjukan. Sama sekali tidak membosankan. Qin Shaoming, sepertinya kamu masih tidak menyesal sama sekali. Apa kamu tahu betapa bodohnya dirimu?
Untuk membalas dendam terhadap seorang satpam, kamu benar-benar mengirim begitu banyak personel keamanan dari perusahaan ke Chaoyang Mall untuk membuat masalah dan hampir melukai Shen Wanqing. Apakah kamu ingin kami putus dengan keluarga Shen? Yang lebih keterlaluan lagi adalah kamu membiarkan Paman Lin bertindak untuk omong kosongmu. Apakah kamu tahu bahwa karena kejadian ini, keluarga kita menjadi bahan tertawaan keluarga lain? Han Feifei akhirnya berbicara dan begitu dia membuka mulutnya, dia langsung melancarkan serangan yang hebat tanpa peduli sama sekali dengan citranya, dan air liurnya menyembur ke wajah Qin Xiaoming. Sialan, siapa yang menyalahkan saya karena mempekerjakan Paman Lin? Qin Xiaoming merasa sangat dirugikan. Dia benar-benar disalahkan tanpa alasan. Namun, dia tidak menjelaskan. Semakin marah Han Feifei, semakin besar alasannya untuk putus dengannya. Oleh karena itu, setelah Han Feifei selesai berbicara, Qin Xiaoming masih tampak tidak menyesal dan berkata dengan leher kaku. Satpam itu telah merusak rencanaku berulang kali dan kali ini mengirimnya ke rumah sakit adalah hal paling kecil yang bisa dia lakukan. Jika dia berani menghentikan saya menghubungi Wanqing lain kali, saya akan membuatnya menghilang selamanya. Masalah ini sekarang menyangkut hubungan antara keluarga Han dan Shen, jadi kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau. Karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena menghukummu dengan berat. Han Feifei membanting meja, amarahnya semakin kuat dan auranya bahkan melampaui aura Qin Xiaoming. Bahkan karyawan perusahaan yang lewat di luar kantor mengubah ekspresi mereka ketika mendengar pertengkaran di dalam dan buru-buru meninggalkan sekitar kantor Han Feifei. Bab 12 Pertemuan pertama Han Feifei dengan Pluto. Han Feifei, kamu benar-benar menghukumku untuk masalah sekecil ini? Apakah kamu masih sepupuku? Dan aku ingat bahwa bukan kamu yang bertanggung jawab sekarang. Hak apa yang kamu miliki untuk menghukumku? Di kantor, Qin Xiaoming sangat gembira ketika mendengar bahwa Han Feifei akhirnya akan menghukumnya. Tetapi di permukaan, dia bahkan lebih marah. Dia bahkan tidak memanggilnya kakak, tetapi langsung memanggil nama Han Feifei. Oh, kalau begitu kamu akan tahu apakah aku memiliki kemampuan untuk menghukummu. Saya sekarang akan mengumumkan hukuman untuk perilaku Anda. Han Feifei mencibir dan terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak kepada Qin Xiaoming. Dia siap untuk mengumumkan keputusannya. Akhirnya, inilah saatnya untuk hukuman. Aku sangat lelah berakting sampai suaraku hampir serak. Wanita tua ini benar-benar mengesankan. Suaranya bahkan lebih keras daripada milikku dan auranya barusan benar-benar membuatku takut. Seperti yang diharapkan dari wanita Pluto, dia cukup cakap. Setelah putus dengan wanita tua ini, akhirnya aku punya alasan untuk tidak pergi bekerja. Wow, mulai sekarang selama tidak ada alur cerita, aku bisa bermain game setiap hari. Itu keren sekali. Apa yang membuat wanita tua ini ragu-ragu? Cepat umumkan, hukum aku dengan berat. Qin Xiaoming menahan kegembiraannya dan menatap Han Feifei dengan kebencian di matanya, wajahnya terdistorsi seolah ingin memakan seseorang. Namun, yang membuatnya tidak nyaman adalah ketika Han Feifei hendak mengumumkan hukuman, dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah komputernya mogok dan tidak berbicara untuk waktu yang lama, yang membuatnya tidak dapat mempertahankan ekspresinya. Hukuman Anda akan diumumkan sekarang. Mulai hari ini Anda harus datang dan pulang kerja tepat waktu setiap hari. Gaji 1 hari akan dipotong untuk setiap keterlambatan dan gaji 5 hari akan dipotong untuk setiap hari absen. Juga mulai sekarang Anda tidak diizinkan menggunakan sumber daya perusahaan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan ini. Jika Anda benar-benar ingin Shen Wanqing menikahi Anda, gunakan cara yang sah untuk mencoba memengaruhinya dan jangan biarkan anggota klan lain memandang rendah keluarga kita. Han Feifei akhirnya berbicara dan menceritakan tentang hukuman untuk Qin Xiaoming. Namun, nadanya benar-benar berbeda dari nada kasarnya sebelumnya dan menjadi sangat sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah semua perdebatan ini? Inikah hukumannya? Sial, aku tidak tahu apakah aku harus marah sekarang, aku sedikit bingung. Kenapa setelah aku melakukan perjalanan waktu, begitu banyak hal berbeda dari apa yang tertulis di novel? Ini sangat menjengkelkan. Setelah mendengar hasil hukuman, Qin Xiaoming merasa sedikit kewalahan. Kenapa selalu sulit bagiku untuk memerankan penjahat? Ini sudah keterlaluan dan menghina orang-orang jujur. Ini adalah hukumanmu, mau kau terima atau tidak, ini tidak akan diubah. Baiklah, pergilah dan renungkan perilaku Anda. Saya harus kembali bekerja. Han Feifei dengan anggun kembali ke tempat duduknya, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Memanfaatkan kebingungan Qin Xiaoming, dia menambahkan 2 kalimat lagi. Aku tidak menerimanya. Sudah jelas disepakati bahwa aku sudah bertunangan dengan Wanqing, jadi kenapa dia masih mengabaikanku? Dan bagaimana dengan satpam itu? Aku sedang mengungkapkan cintaku kepada tunanganku, kenapa dia menghentikanku? Bukannya kau membantuku, kau malah menghukumku. Han Feifei, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Sebaiknya kamu tidak tinggal di perusahaan ini. Qin Xiaoming tentu saja tidak akan membiarkan cerita berakhir di sini. Meskipun hukuman Han Feifei sudah menjadi sangat ringan, dia masih menemukan 2 alasan untuk marah. Setelah mengatakan ini dengan marah, dia bergegas keluar dari kantor tanpa menunggu Han Feifei berbicara. Dia takut jika Han Feifei mengatakan dia tidak akan menghukumnya, dia tidak akan bisa pergi.
Han Feifei, kamu tidak mengikuti naskah dan hampir membunuhku. Untungnya aku punya akal yang cepat, jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Tapi aku mungkin tidak akan melihat Han Feifei lagi dalam beberapa hari ke depan. Akhirnya aku bisa hidup dengan tenang. Wanita ini benar-benar beracun, lebih baik menjauh darinya. Kamu akan pergi ke rumah sakit untuk menemui kekasihmu segera, namun kamu menyiksaku seperti ini. Sungguh merepotkan. Hei, dia kekasihmu. Hei, dia adalah Plutomu. Itu sebenarnya agak berima, haha. Qin Shaoming segera merasa bahagia ketika dia berpikir bahwa tidak akan ada adegan dengan Han Feifei dalam beberapa hari ke depan. Terutama ketika dia melihat perintah sistem bahwa kecepatan +1 telah diterima, dia merasa sangat segar dan bahkan bernyanyi dengan riang. Han Feifei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat mendengarkan monolog batin Qin Shaoming yang sebahagia orang bodoh. Lucu sekali dia ingin menjadi penjahat dengan IQ seperti ini. Namun dia ingat bahwa dia telah berjanji kepada Shen Wanqing kemarin bahwa dia akan pergi meminta maaf kepada Zhao Hao hari ini, jadi dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Zhao Hao. Dia juga sangat penasaran tentang apa yang begitu menarik dari senyum Zhao Hao yang bisa membuat Shen Wanqing, seorang wanita kuat seperti dirinya, berbalik melawan keluarga Han. Setelah berkemas sedikit, Han Feifei meninggalkan perusahaan dan pergi ke rumah sakit tempat Zhao Hao berada. Di bangsal rumah sakit, tubuh Zhao Hao diikat seperti dumpling dan wajahnya ditutupi perban yang membuatnya terlihat sangat lucu. Namun, Zhao Hao sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Tadi, ketika rekan-rekannya dari Departemen Keamanan datang menemuinya, mereka juga membawa buah yang diberikan Shen Wanqing untuknya. Zhao Hao merasa sangat bahagia. Meskipun Shen Wanqing sangat dingin padanya, dia cukup perhatian untuk membelikannya beberapa buah, yang menunjukkan bahwa dia peduli padanya. Dia telah membuat keputusan diam-diam di dalam hatinya. Tidak peduli berapa banyak selir yang dia miliki di masa depan, dia tidak akan pernah meninggalkan Shen Wanqing. Pluto paling menyukai tipe wanita yang terlihat dingin di luar tetapi hangat di dalam. Saat itu, ada ketukan di pintu bangsal yang mengganggu fantasi Zhao Hao. Kemudian seorang wanita profesional dengan setelan celana panjang dan kacamata berbingkai hitam masuk dari luar sambil membawa keranjang buah. Sekarang Zhao Hao adalah satu-satunya di bangsal, jadi wanita itu langsung menghampiri Zhao Hao. Halo, apakah kamu Zhao Hao? Saya adik Qin Shaoming dan saya di sini untuk meminta maaf padamu hari ini. Saya sangat menyesal atas perilaku Qin Shaoming kemarin. Anda bisa meminta kompensasi apapun yang Anda butuhkan. Selama itu cocok, saya akan segera memberi kompensasi kepada Anda. Wanita ini secara alami adalah Han Feifei yang baru saja tiba di rumah sakit. Setelah Han Feifei memasuki ruangan, dia bisa melihat wajah Zhao Hao dengan kasar. Meskipun dia tidak bisa melihat keseluruhan gambaran karena kain kasa, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Zhao Hao terlihat sangat biasa. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana orang biasa seperti itu bisa membuatnya jatuh cinta hanya dengan sebuah senyuman. Namun meskipun dia bingung, sedikit permintaan maaf muncul di wajahnya dan dia menyampaikan maksudnya. Zhao Hao sedang berbaring malas di ranjang rumah sakit dan awalnya ingin meminta harga yang tinggi untuk mempermalukan wanita di depannya. Namun energi internal di tubuhnya bergerak tanpa sadar yang membuatnya tertegun sejenak dan kemudian dia menatap Han Feifei dengan terkejut. Setelah mencapai tingkat ketiga dari The Magic of Love, Anda akan menemukan wanita cantik tiada taraf di dekatnya yang dapat membantu Anda berlatih. Baru saja energi internal di tubuhnya bereaksi terhadap wanita ini yang berarti bahwa wanita di depannya ini jelas tidak sesederhana penampilannya di permukaan. Bab 13 kata-kata cinta muncul kembali. Wanqing menjadi gila. Aku hanya mengalami luka ringan, tidak ada yang serius. Mengingat permintaan maaf tulus Anda, saya dapat memaafkan perilaku Qin Shaoming kali ini. Tetapi jika Qin Shaoming terus tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan saya jika bersikap kasar padanya. Zhao Hao dengan cepat menyerah pada ide menggoda Han Feifei dan mengucapkan beberapa kalimat yang menunjukkan kemurahan hati dan dominasinya. Dia sudah menyukai wanita di depannya, jadi tentu saja dia tidak akan melakukan apapun yang akan merusak citranya. Terima kasih telah memaafkan kami. Kali ini ketika saya kembali, saya pasti akan menghukum Qin Shaoming dan mencegahnya membuat masalah bagi Anda lagi. Han Feifei dimaafkan oleh Zhao Hao dan dia tampak sangat lega dan berjanji berulang kali. Zhao Hao mengangguk puas. Wanita ini baik, dia tahu bagaimana membedakan yang benar dari yang salah dan tampak berpendidikan. Dia sangat cocok untuk menjadi anggota haremnya. Merasa sangat puas dengan Han Feifei, sudut mulut Zhao Hao perlahan melengkung dan senyum khasnya muncul lagi. Tepat ketika aku hendak meminta informasi kontak Han Feifei berbicara lebih dulu dengan tergesa-gesa. Maaf, saya ada rapat penting nanti dan tidak bisa berlama-lama di sini. Jangan khawatir tentang biaya pengobatanmu, saya akan mengirim seseorang ke rumah sakit untuk melunasi tagihannya. Setelah Han Feifei selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa seolah-olah masalahnya sangat mendesak. Namun dia merasa terlalu tidak berdaya untuk mengeluh. Saya benar-benar terpikat oleh senyum yang berlebihan seperti itu di sebuah novel. Apakah penulisnya gila? Zhao Hao menatap kosong Han Feifei saat dia berjalan keluar pintu.
Dia membuka mulutnya dan setelah beberapa lama dia berhasil mengucapkan beberapa patah kata. Seperti yang diharapkan dari wanita yang aku sukai, Hades, masing-masing memiliki karakter seperti itu. Di sisi lain, Qin Xiaoming yang dengan senang hati bermain game selama sehari di rumah akhirnya berangkat ke Chaoyang Mall lagi dan melanjutkan perjalanannya menjadi penjilat anjing. Namun kali ini dia tidak terlalu mencolok seperti sebelumnya. Sebaliknya, setelah tiba di Chaoyang Mall, dia langsung menuju lantai 12, siap memberikan kejutan besar kepada Shen Wanxing. Semua staf di perusahaan mengenal Qin Xiaoming. Ketika mereka melihat Qin Xiaoming berjalan lurus menuju kantor Shen Wanxing, tidak ada yang berani menghentikannya. Qin Xiaoming tersenyum puas. Enaknya menjadi penjahat adalah tidak ada yang berani menghentikannya meskipun dia sangat sombong. Hehehe, aku di sini lagi Shen Wanxing, apa kau takut? Haha, aku ingin tertawa ketika aku memikirkan bagaimana Shen Wanxing jatuh tersungkur tadi malam. Sayang sekali aku tidak mengambil foto, kalau tidak itu akan menjadi sumber kejengkelan lain bagi Shen Wanxing. Aku di sini untuk mencari gadis es. Aku yakin seseorang sudah memberitahu Zhao Hao bahwa pertunjukan bisa dimulai. Hei, Shen Wanxing, hari ini aku akan memberitahumu apa itu penjilat yang sebenarnya. Berdiri di depan pintu kantor Shen Wanxing, Qin Xiaoming menata pikirannya sebelum tiba-tiba mendorong pintu itu hingga terbuka. Namun yang membuatnya bingung adalah setelah mendorong pintu terbuka, Shen Wanxing sama sekali tidak terlihat ketakutan ketika melihatnya, tetapi wajahnya penuh amarah. Apa yang terjadi? Apakah aku datang di waktu yang salah? Apakah gadis es baru saja bertengkar? Qin Xiaoming ragu-ragu sejenak, tetapi segera senyumnya kembali ke wajahnya dan dia berkata kepada Shen Wanxing dengan mesra. Wanxing, aku di sini untuk menemuimu lagi. Bisakah aku mengajakmu makan malam hari ini? Qin Xiaoming, aku belum menyelesaikan perhitungan denganmu karena mengirim orang untuk membuat masalah di perusahaanku tadi malam, dan kamu benar-benar berani datang lagi. Apakah kamu tidak takut tidak bisa melewati gerbang ini hari ini? Shen Wanxing mengancam Qin Xiaoming dengan nada dingin dengan amarah yang masih membara di wajahnya. Qin Xiaoming pantas mati karena ingin mengambil foto penampilannya yang menyedihkan tadi malam. Wanxing, untukmu aku tidak takut pada apapun. Selain itu, aku akan senang tinggal di ruangan yang sama denganmu selama yang aku mau. Nada bicara Qin Xiaoming menjadi semakin lembut dan wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dia jelas berpikir bahwa tidak bisa meninggalkan pintu berarti tinggal di kantor bersama Shen Wanxing. Sudahlah, aku tidak ingin membuang waktuku berbicara omong kosong denganmu, aku masih harus melanjutkan pekerjaanku. Keamanan, keluarkan dia. Shen Wanxing sangat jijik dengan Qin Xiaoming sampai dia merinding di sekujur tubuhnya. Orang seperti ini terlalu tidak tahu malu, dia bukan tandingannya. Wanxing, aku benar-benar hanya ingin mentraktirmu makan hari ini, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku benar-benar tulus padamu, demi kamu, aku tidak menyentuh wanita lain manapun selama ini. Kenapa kamu tidak mau menerima perasaanku? Qin Xiaoming menunjukkan ekspresi marah di wajahnya dan menjadi sangat bersemangat. Dia menuduh Shen Wanxing dengan suara serak. Pakaian yang rapi dan bersih menjadi sedikit berantakan karena gerakan kasar. Kedua penjaga keamanan yang baru saja tiba di pintu melihat bahwa Qin Xiaoming sudah gila sehingga mereka tidak berani melangkah maju untuk meminta Qin Xiaoming pergi. Mereka hanya berdiri di depan pintu dengan ragu-ragu dan tidak berani bergerak maju. Hehe, mereka selalu memanggil keamanan metode mereka benar-benar terlalu tingkat rendah. Satpam-satpam ini bukan Hades jika aku menggunakan otakku, aku tahu mereka tidak akan berani menggangguku wanita yang terbelakang. Tapi tidak apa-apa kakakmu Pluto akan datang untuk menyelamatkanmu, segera bersabarlah. Qin Xiaoming tidak bisa berkata-kata tentang perilaku Shen Wanxing yang memanggil petugas keamanan. Tuan muda Qin adalah orang yang begitu terhormat, bagaimana mungkin seorang petugas keamanan kecil berani datang dan mengusirnya? Jika mereka tidak berani, aku akan melakukannya sendiri. Shen Wanxing sangat marah hingga hampir meledak. Qin Xiaoming ternyata memanggilnya wanita terbelakang mental dalam hatinya. Hari ini dia akan membiarkan Qin Xiaoming merasakan kekuatannya. Setelah mengatakan itu, Shen Wanxing berjalan ke arah Qin Xiaoming dengan marah memukulinya berulang kali dengan tinju kecilnya mencoba mengusirnya. Shen Wanxing juga berlatih seni bela diri meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, dia tidak punya masalah mengalahkan satu atau dua pria dewasa. Oleh karena itu, pukulan kecilnya cukup kuat. Apalagi dalam amarahnya, dia tidak menahan diri dan seluruh kekuatannya sepenuhnya diarahkan pada Qin Xiaoming. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Xiaoming tidak akan mampu menahan rasa sakit dan akan melarikan diri dari kantor dengan panik. Tetapi setelah beberapa pukulan, Qin Xiaoming tidak menunjukkan niat untuk pergi dan bahkan ekspresi menjijikan dan penuh kasih di wajahnya tidak berubah sama sekali. Memukul adalah cinta, memarahi adalah perhatian. Wah, pukul aku tidak takut sakit. Semakin kau memukulku, semakin bahagia aku. Karena dari situ aku bisa merasakan cintamu padaku. Apa yang bisa Setelah mengatakan itu, Shen Wanxing berjalan ke arah Qin Xiaoming dengan marah memukulinya berulang kali dengan tinju kecilnya mencoba mengusirnya.
Shen Wanxing juga berlatih seni bela diri meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, dia tidak punya masalah mengalahkan satu atau dua pria dewasa. Oleh karena itu, pukulan kecilnya cukup kuat. Apalagi dalam amarahnya, dia tidak menahan diri dan seluruh kekuatannya sepenuhnya diarahkan pada Qin Xiaoming. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Xiaoming tidak akan mampu menahan rasa sakit dan akan melarikan diri dari kantor dengan panik. Tetapi setelah beberapa pukulan, Qin Xiaoming tidak menunjukkan niat untuk pergi dan bahkan ekspresi menjijikan dan penuh kasih di wajahnya tidak berubah sama sekali. Memukul adalah cinta, memarahi adalah perhatian. Wansh, pukul aku tidak takut sakit. Semakin kau memukulku, semakin bahagia aku. Karena dari situ aku bisa merasakan cintamu padaku. Qin Xiaoming terus mengucapkan kata-kata manis sambil dipukuli yang tidak hanya membuat dirinya dan Shen Wanxing merasa jijik. Bahkan para karyawan yang menguping di luar kantor merasa ingin muntah setelah mendengar ini. Rasa dari kata-kata cinta ini terlalu kuat dan mereka benar-benar tidak tahan. Wanita terbelakang sepertimu pasti tercengang, aku tidak merasakan sakit sama sekali. Pertahanan +10 ini cukup efektif. Terkena serangan rasanya seperti geli. Tapi aku rasa aku tidak bisa menerima pukulan Pluto, jadi aku harus berhati-hati nanti. Qin Xiaoming menemukan bahwa dia tidak merasakan sakit di bawah serangan tinju kecil Shen Wanxing, apalagi betapa nyamannya itu. Sambil mengucapkan kata-kata manis, dia bahkan punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Qin Xiaoming, aku akan membunuhmu. Shen Wanxing benar-benar akan gila, ini terlalu menghina. Dia segera mulai melawan Qin Xiaoming dengan lebih sengit lagi, sama sekali tidak peduli dengan citranya sebagai seorang presiden wanita yang dingin seperti es. Bab 14 Pluto datang tepat waktu, Qin Xiaoming berteriak dengan marah. Wanxing, jangan marah, aku benar-benar terlalu mencintaimu. Apa kau belum mengerti? Ah, sakit, Wanxing, tolong berhenti memukulku, sakit. Qin Xiaoming ketakutan dengan tatapan gila Shen Wanxing dan kemudian dia tiba-tiba terbangun. Berdiri di sana dan dipukuli jelas tidak sesuai dengan identitas Qin Xiaoming dan juga tidak ada rasa interaksi dengan Shen Wanxing. Memikirkan hal ini, Qin Xiaoming segera mulai melarikan diri di kantor dengan panik terus mengungkapkan cintanya sambil berlari. Ketekunan dan kasih sayang yang mendalam ini dapat membuat orang menangis pada pandangan pertama. Shen Wanxing tahu betul bahwa Qin Xiaoming sedang berpura-pura dan sangat marah hingga wajahnya bergetar. Dia dengan ganas mengambil sapu dari sudut dan mengejar Qin Xiaoming dengan lebih dahsyat. Aku tidak menyangka bahwa Presiden Shen memiliki sisi yang begitu cerewet. Benar-benar menakutkan. Aku rasa Tuan Muda Qin menikmatinya. Seperti yang diharapkan, kekuatan cinta memang hebat. Tentu saja aku menikmatinya. Ini adalah tinju Tuan Shen. Aku harap Tuan Shen bisa memukulku seperti ini. Para karyawan yang menonton dengan tenang di luar tertegun melihat Shen Wanxing dan Qin Xiaoming bermain permainan yang hanya akan dimainkan anak-anak di kantor. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan melihat sisi marah dari presiden wanita yang dingin itu. Kenapa Hades belum datang juga aku mulai lelah berlari. Sudah waktunya pulang kerja, apakah sedang macet? Wanita ini sangat gigih ketika dia marah. Aku kelelahan karena berlari, tetapi dia masih sangat energi. Di kantor, Qin Xiaoming dengan rambut acak-acakannya masih melompat-lompat di bawah serangan sapu Shen Wanxing, tetapi pikirannya sudah tertuju pada Zhao Hao. Dia sudah menunda begitu lama, Zhao Hao seharusnya sudah tiba sekarang. Namun, saat dia masih khawatir, Shen Wanxing tiba-tiba berhenti, melempar sapu ke samping, duduk kembali di kursi dengan marah, dan meneguk air banyak-banyak. Setelah Shen Wanxing tenang dari amarahnya, dia akhirnya mengerti semuanya. Serangannya tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Qin Xiaoming dan jika dia terus seperti itu, dia hanya akan menjadi badut. Bagaimanapun Qin Xiaoming hanya menggoda dia dengan kata-kata dan tidak berani melakukan apapun dalam kenyataan. Lebih baik aku biarkan saja dia tinggal di sini dan tampil sesukanya, aku bisa menganggapnya sebagai kesempatan untuk melatih ketahanan psikologisku. Wanxing, kamu sudah bertarung begitu lama, kamu pasti lapar, bagaimana kalau kita pergi makan sekarang? Qin Xiaoming tidak akan membiarkan suasana stagnan dan dia juga samar-samar mendengar seseorang di luar berteriak bahwa Zhao Hao telah tiba. Pada saat yang genting seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkan kantor jatuh ke dalam keadaan bijak? Dia segera menjilat wajahnya dan bergerak lebih dekat ke Shen Wanxing, terus-menerusnya menyenangkannya. Qin Xiaoming, kamu benar-benar berani mengganggu Tuan Shen, aku harus memberimu pelajaran hari ini. Benar saja, detik berikutnya Zhao Hao yang perbannya belum dilepas membuat penampilan yang mendominasi lagi. Terlebih lagi, dia bergegas menuju Qin Xiaoming tanpa ragu dan menjatuhkan Qin Xiaoming ke tanah dengan satu pukulan. Sial, ini benar-benar sedikit sakit. Pluto ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Qin Xiaoming duduk di tanah berpura-pura kesakitan sambil terus menggosok dadanya, wajahnya penuh ketakutan. Qin Xiaoming, aku hanya memberimu hukuman kecil. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan memberimu lebih dari sekadar pukulan. Namun dalam hatinya, dia meremehkan penampilan pengecut Qin Xiaoming. Jika dia tidak tahu bahwa Han Feifei adalah saudara perempuan Qin Xiaoming, dia pasti sudah ingin menghancurkan Qin Xiaoming berkeping-keping dengan
Zhao Hao menatap Qin Xiaoming dengan kejam. Ternyata kamu lagi Zhao Hao. Shen Wanxing, apa hubunganmu dengan Zhao Hao? Aku dan kamu jelas-jelas bertunangan, jadi kenapa Zhao Hao terus berusaha menghentikanku? Apa ada rahasia tersembunyi antara kalian berdua? Tidak heran kamu acuh tak acuh terhadap rayuanku. Ternyata kamu sudah lama berselingkuh dengan pria aneh di luar sana. Dia berpura-pura suci dan polos setiap hari, tetapi diam-diam dia berselingkuh dengan pria lain. Gunung Espah. Aku pasti akan menyebarkan masalah ini dan memberitahu semua orang bahwa kamu, Shen Wanxing, berselingkuh dengan seorang penjaga keamanan padahal kamu sudah bertunangan. Kamu adalah seorang pelacur. Kali ini aku pasti akan membuat keluarga Shenmu kehilangan muka. Menghadapi ancaman merendahkan dari Zhao Hao, wajah Qin Xiaoming langsung berubah masam. Dia adalah Master Qin yang hebat, bagaimana bisa dia dipermalukan seperti ini oleh seorang satpam? Seketika Qin Xiaoming meraung keras tanpa mempedulikan rasa sakit di dadanya. Aku benar-benar jenius, aku bisa menemukan alasan yang cocok seperti itu hehe. Sepertinya penampilanku sangat jelas, lihat betapa marahnya Shen Wanxing. Sepertinya asap keluar dari kepalanya, haha. Hei, Pluto, kau terlihat marah di permukaan, tetapi mengapa matamu begitu bahagia? Apa kau tahu cara berakting? Jika tidak, aku akan mengajarimu. Harganya hanya 200 yuan dan kau pasti akan mempelajarinya. Setelah Qin Xiaoming selesai berbicara, dia diam-diam mengamati ekspresi kedua orang di hadapannya. Tak perlu dikatakan, Shen Wanxing sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar seperti ayakan. Namun, meskipun Pluto tampak marah di permukaan, ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Siapapun yang tidak buta akan tahu bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Qin Xiaoming omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya tidak tahan dengan perilaku gigihmu, jadi aku turun tangan untuk melindungi Tuan Shen. Aku selalu sangat menghormati Tuan Shen. Jika kamu terus menyebarkan rumor, aku akan merobek mulutmu. Zhao Hao tidak menjadi sombong. Dia menyembunyikan kegembiraan di matanya dan menatap Qin Xiaoming dengan garang lagi. Dia bertindak seolah-olah dia akan segera bertindak selama Shen Wanxing memberi perintah. Qin Xiaoming, aku bersumpah bahwa Zhao Hao dan aku tidak memiliki hubungan khusus. Jika kamu menyebarkan rumor, jangan salahkan aku jika... Meskipun Shen Wanxing tahu bahwa Qin Xiaoming hanya berpura-pura membuatnya marah, dia tetap saja sangat marah ketika dia terus memanggilnya Jalang. Jika kata-kata ini sampai keluar, reputasi Shen Wanxing akan hancur total. Oleh karena itu, setelah dia bersumpah dengan sangat serius, dia menatap Qin Xiaoming dengan mata dingin. Kedinginan yang disampaikan oleh matanya membuat suhu di kantor turun beberapa derajat. Jika Qin Xiaoming benar-benar berani mengatakan omong kosong, dia pasti akan membalas dendam padanya sampai dia mati. His, mata wanita ini benar-benar galak. Kuharap aku tidak berlebihan dalam berakting. Merasakan tatapan membunuh Shen Wanxing, Qin Xiaoming merasa sedikit takut. Namun, alur cerita ini akan segera berakhir jadi dia tentu saja tidak akan menyerah. Asalkan kamu memecat Zhao Hao dari perusahaan sekarang dan makan malam denganku malam ini, aku akan dengan enggan mempercayaimu. Wajah Qin Xiaoming menunjukkan ekspresi arogan, nadanya penuh ancaman, dan dia memandang Zhao Hao dengan angkuh. Itu adalah indikasi terang-terangan bahwa kondisi yang dia ajukan adalah balas dendam pada Zhao Hao. Selanjutnya, seharusnya inisiatif Zhao Hao untuk mengundurkan diri dan Shen Wanxing sangat terharu. Seperti yang diharapkan dari Pluto, dia mengambil tanggung jawab di saat-saat kritis. Sesuai alur novel, Shen Wanxing tetap tidak setuju untuk makan malam pada akhirnya. Bukankah itu berarti aku bisa langsung pulang kerja? Menjadi seorang aktor ternyata tidak mudah, tidak heran gaji aktor-aktor itu sangat tinggi. Setelah Qin Xiaoming menyelesaikan dialognya, dia masih duduk di tanah dengan bersemangat menunggu pidato mendominasi Pluto. Apakah ada yang membaca ini? Bisakah Anda memberi saya jempol untuk pembaruan 10.000 kata saya? Kemarin 86 dan hari ini 81. Sangat tidak nyaman. Bab 15 Shen Wanxing membuat masalah Qin Xiao lembur. Qin Xiaoming untuk membuktikan bahwa saya dan Tuan Shen tidak bersalah, saya dapat mengundurkan diri. Tetapi jika aku mengetahui bahwa kamu terus melecehkan Tuan Shen, aku akan tetap bersikap kasar padamu. Benar saja seperti yang diharapkan Qin Xiaoming, Zhao Hao berinisiatif untuk mengundurkan diri tanpa menunggu Shen Wanxing berbicara. Ketika dia mengumumkan pengunduran dirinya, dia menyebut Shen Wanxing di setiap kalimat mengungkapkan cintanya yang kuat padanya. Setelah Zhao Hao mengumumkan pengunduran dirinya, dia tidak merasa terlalu buruk, tetapi malah merasa sangat baik. Jika bukan karena kebutuhan untuk berhubungan dengan Shen Wanxing, dia sudah lama berhenti dari pekerjaan keamanan yang buruk ini. Sekarang dia telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Shen Wanxing dan tidak perlu lagi berada di sisi Shen Wanxing sepanjang waktu seperti sebelumnya. Dan pelecehan Qin Xiaoming barusan juga mengingatkannya. Shen Wanxing dan keluarga Shen saat ini tidak mengetahui identitas aslinya dan hanya mengira bahwa dia adalah seorang penjaga keamanan biasa. Identitas seperti itu jelas tidak dapat dikenali oleh keluarga Shen. Kebetulan saja Dana dan bawahannya telah tiba di kota Shanghai dalam beberapa hari terakhir dan dia juga telah mendirikan perusahaan baru. Banyak hal yang perlu dia tangani.
Sekarang dengan bantuan kata-kata Qin Xiaoming, mengundurkan diri secara sukarela tidak hanya dapat semakin memperdalam rasa suka Shen Wanxing terhadapnya, tetapi juga menyingkirkan identitas satpam yang sama saja dengan membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika dia muncul kembali di depan Shen Wanxing dengan identitas baru di masa depan, saya yakin Shen Wanxing pasti akan menyerah pada pesonanya dan tidak akan pernah lepas dari genggamannya lagi. Zhao Hao, terima kasih atas pengertianmu. Aku akan meminta bagian keuangan untuk membayarmu 5 kali lipat dari gajimu nanti. Shen Wanxing tidak berusaha menahan Zhao Hao, tetapi berpura-pura malu dan memikirkannya sejenak, lalu dengan cepat setuju. Dia sangat membenci Zhao Hao dan Qin Xiaoming dan berharap kedua orang ini tidak akan pernah muncul di hadapannya. Qin Xiaoming, apa kamu puas sekarang? Setelah menenangkan Zhao Hao, Shen Wanxing berbalik dan dengan marah melampiaskan amarahnya kepada Qin Xiaoming dengan nada yang sangat tidak ramah. Terlepas dari niat awalnya, dia harus membuat keputusan ini di bawah paksaan Qin Xiaoming, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Tidak. Kamu belum menjanjikan saya makan malam. Hanya jika kamu berjanji untuk makan malam dengan saya akan benar-benar percaya bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya. Qin Xiaoming menunjukkan senyum puas di wajahnya, jelas senang bahwa dia berhasil memaksa Zhao Hao untuk mengundurkan diri. Saat ini dia juga sangat bangga di dalam hatinya. Saya aktor yang sangat alami, saya menampilkan adegan ini dengan sangat baik. Saya memberi diri saya 82 poin dan 18 poin sisanya diberikan kepada Pluto dalam bentuk 666. Selanjutnya giliran Shen Wanxing untuk berkata, jangan coba-coba menguji keberuntunganmu. Jangan berpikir untuk makan. Jika kamu terus menyebarkan rumor, yang terburuk yang bisa terjadi adalah kita berdua akan mati bersama. Kalimat ini benar-benar kuat, tidak heran Qin Xiaoming dalam novel tidak berani melanjutkan ancaman. Aku juga perlu memikirkan apa yang akan dimakan malam ini. Kudengar ada tempat hotpot kepala ikan pedas yang sangat enak di dekat sini, jadi aku ingin mencobanya malam ini. Qin Xiaoming, saya sudah mengundurkan diri dan tidak ada yang bisa mengendalikan saya sekarang. Jika kamu masih ingin terus mengancam Tuan Shen, jangan salahkan saya jika saya bertindak. Zhao Hao mengetahui bahwa Qin Xiaoming sangat arogan dan bahkan ingin makan malam dengan calon istrinya. Bagaimana bisa dia mentolerirnya? Dia segera berdiri lagi dan mengancam Qin Xiaoming dengan kasar. Agar tidak kehilangan momentum, Qin Xiaoming dengan cepat bangkit dari tanah dan berkata dengan sengit. Kecuali kamu berani membunuhku hari ini, aku pasti akan mempublikasikan masalah ini. Ekspresi tanpa rasa takut Qin Xiaoming membuat Zhao Hao tampak ragu-ragu. Dia baru berada di kota Shanghai untuk waktu yang singkat, jadi tentu saja dia tidak ingin dengan mudah berkonflik dengan para tiran lokal. Tapi Qin Xiaoming benar-benar menyebalkan. Oke, aku janji. Ketika Qin Xiaoming dan Zhao Hao sedang berkonfrontasi satu sama lain, suara Shen Wanxing yang menggertakkan gigi akhirnya terdengar yang menentukan hasil akhir dari plot tersebut. Ada apa dengan wanita terbelakang ini? Mengapa dia tiba-tiba setuju? Naskahnya jelas tidak mengatakan itu. Bukankah tadi kamu membenciku sampai ke inti, sekarang kamu menyerah hanya setelah satu ancaman di mana prinsipmu sebagai CEO Gunung Es? Tapi untungnya, apakah makan atau tidak memengaruhi alur cerita selanjutnya. Jika tidak, aku benar-benar harus mencari cara untuk mendamaikan alur cerita. Setelah mendengar keputusan Shen Wanxing, Qin Xiaoming sangat terkejut hingga lupa untuk melanjutkan penampilannya. Ini sudah terlalu parah, kamu tidak bisa mempermainkan orang seperti ini. Jika kalimat ini tidak berdampak pada plot, Qin Xiaoming pasti sudah ingin menangis. Bos Shen, jangan takut dengan ancaman Qin Xiaoming. Dia tidak bisa mengancammu denganku di sini, jadi kamu tidak perlu menempatkan dirimu dalam posisi yang sulit. Zhao Hao juga menjadi bersemangat dan buru-buru membuat janji sendiri. Bagaimana mungkin wanita Plutonya pergi makan dengan pria lain? Wanxing memutuskan untuk makan malam denganku, apa urusannya denganmu orang luar? Sebaiknya kau berkemas dan segera pergi dari sini. Jangan ganggu aku dan Wanxing yang sedang makan malam. Qin Xiaoming juga sadar dan sekali lagi bertingkah seperti playboy. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar ke arah Zhao Hao dan berkata dengan nada menghina. Tapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Ketika Shen Wanxing setuju untuk makan malam, saya tertegun selama 2 detik dan tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Saya bertanya-tanya apakah Shen Wanxing akan mengetahuinya. Qin Xiaoming, setelah makan malam denganmu kali ini, aku harap kamu tidak akan menggangguku lagi. Aku juga akan meminta ayahku untuk membatalkan pertunangan dan tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Shen Wanxing menekan kesombongan di hatinya dan terus mengungkapkan pikirannya dengan wajah dingin. Qin Xiaoming berpikir bahwa setelah membaca novel aslinya, dia akan dapat mengendalikannya dengan sempurna. Sekarang kamu akhirnya mengerti betapa kuatnya dia. Kita akan bicara tentang masa depan nanti. Ayo makan dulu. Qin Xiaoming menunjukkan ekspresi tidak sabar di wajahnya dan senyumnya sangat cabul. Siapa yang mau datang menemuimu setiap hari? Jika tidak ada batasan alur cerita, bukankah aku hanya akan bermain game di rumah setiap hari? Kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu cantik, orang lain akan menjilatmu. Aku tidak peduli. Aku tidak menyangka harus bekerja lembur padahal aku seorang penjahat. Sungguh sial. Shen Wanxing menatap ekspresi cemas dan cabul Qin Xiaoming, lalu mendengar rasa jijik Qin Xiaoming terhadapnya.
Dia menggertakkan giginya dengan marah berharap dia bisa melakukan PK kehidupan nyata lagi dengan Qin Xiaoming. Tetapi mengingat kulit Qin Xiaoming yang lebih keras dari kulit sapi, dia hanya bisa menelan amarahnya pada akhirnya. Di mata Zhao Hao, penampilan Shen Wanxing menjadi bahwa Shen Wanxing jelas sangat membenci Qin Xiaoming. Tetapi di bawah ancaman Qin Xiaoming, dia tidak punya pilihan selain tunduk pada tirani Qin Xiaoming. Ini membuat Zhao Hao sangat tertekan. Jika ada yang berani membiarkan wanita Pluto, bab 16 makan malam sendirian dengan Shen Wanxing. Qin Xiaoming, jika kamu berani melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada Tuan Shen saat kamu makan, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Karena dia tidak bisa menghentikan Shen Wanxing dan Qin Xiaoming untuk makan malam, Zhao Hao masih khawatir dan mengancam lagi. Shen Wanxing sudah menjadi wanita pilihannya. Jika ada yang berani menyentuhnya, dia akan membuat orang itu berdarah-darah. Kamu satpam yang sangat dramatis. Kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Jangan ganggu aku dan Wanxing. Qin Xiaoming melotot pada Zhao Hao dengan tidak puas dan sangat meremehkan ancaman Zhao Hao. Pluto, maafkan aku juga tidak ingin makan malam dengan wanitamu. Tolong jangan menyimpan dendam padaku. Tidak, aku sudah membuat begitu banyak musuh dengan Hades, mengapa aku harus takut padanya? Aku beritahu padamu Pluto, hari ini aku akan makan malam dengan wanitamu, memangnya kenapa? Qin Xiaoming menatap Pluto yang frustrasi dan hatinya mulai bergejolak lagi. Dan semakin aku memikirkannya, semakin bangga aku. Pluto mungkin belum makan malam dengan Shen Wanxing sendirian, tapi dia makan duluan. Memikirkannya seperti ini aku jadi sangat bersemangat. Bukankah kita bilang kita akan makan malam? Ayo pergi. Saat Qin Xiaoming tertawa dalam hatinya, angin harum lewat dan kemudian kakinya diinjak dengan berat. Qin Xiaoming melihat wajah tenang Shen Wanxing dan sepertinya dia tidak menyadari bahwa dia telah menginjak kakinya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah dan tidak bisa melampiaskannya. Dia sedikit bingung apakah wanita itu menginjak kakinya dengan sengaja atau tidak sengaja. Namun, kulitnya tebal dan tidak merasakan sakit sama sekali. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia dengan murah hati memaafkan Shen Wanxing kali ini. Hao Zi, aku akan makan malam dengan Shen Wanxing dulu. Santai saja berkemas, tidak perlu terburu-buru. Qin Xiaoming menepuk bahu Zhao Hao dengan bangga, lalu bersiul dan mengikuti Shen Wanxing keluar pintu. Ketika Shen Wanxing mendengar Qin Xiaoming benar-benar memanggil Zhao Hao dengan sebutan Hao Zi, dia hampir tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Raja Neraka pasti sangat marah. Zhao Hao benar-benar dipenuhi amarah sekarang dan urat-urat di tinjunya menonjol. Qin Xiaoming, aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membunuhmu. Zhao Hao berdiri di kantor dengan wajah muram dan dengan tegas membuat sumpah. Sejak menjadi Pluto, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Jika dia tidak membunuh Qin Xiaoming, dia tidak akan pernah bisa menyingkirkan kebencian di hatinya. Di sisi lain, Qin Xiaoming dan Shen Wanxing sudah meninggalkan mall dan berdiri di persimpangan jalan. Apa kamu tidak akan mentraktirku makan? Kenapa? Shen Wanxing dan Qin Xiaoming berjarak setengah meter dan dia menatap Qin Xiaoming dengan dingin. Mana saya tahu harus makan di mana? Jika aku mengundangmu makan malam, aku harus memimpin jalan. Kamu tidak akan tahu bagaimana berjalan tanpa seseorang yang menuntunmu, kan? Tapi kenapa hadiahnya belum keluar juga? Apakah aku harus menunggu sampai setelah makan malam untuk mendapatkan hadiahnya? Qin Xiaoming penuh dengan kebencian. Dia sudah selesai bermain peran dan seharusnya sudah bisa pulang untuk bermain game. Tapi sekarang aku harus lembur di sini untuk melayani Shen Wanxing. Sedih sekali. Namun, karena wajah Shen Wanxing semakin jelek, Qin Xiaoming tidak punya pilihan selain memimpin jalan. Dia sudah berencana untuk makan hotpot kepala ikan pedas dan karena Shen Wanxing ingin makan, mereka memutuskan untuk pergi bersama. Soal apakah Shen Wanxing bisa makan makanan pedas atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang dia pertimbangkan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di restoran hotpot yang didekorasi dengan baik dan meminta kamar pribadi. Wanxing, pesan saja apapun yang kamu mau. Qin Xiaoming terus memainkan peran sebagai penjilat dan menyerahkan menu kepada Shen Wanxing dengan sikap menjilat. Tapi dia sedikit khawatir. Aku belum pernah makan malam sendirian dengan seorang gadis sebelumnya. Apa yang harus kita bicarakan saat makan malam? Sial, aku masih berperan sebagai penjilat dan harus terus berbicara. Apa yang harus... Kenapa aku merasa ingin pergi setelah hanya beberapa detik duduk? Shen Wanxing menutupi wajahnya sedikit dengan menu dan tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiaoming yang memiliki kemampuan akting luar biasa dan bahasa yang tajam ternyata adalah seorang anak laki-laki besar yang polos. Sungguh menarik. Sudah dipesan. Shen Wanxing memesan beberapa hidangan andalan secara acak dan menyerahkan menu kepada Qin Xiaoming. Dia sebenarnya jarang makan hotpot pedas seperti ini, jadi hari ini dia ingin mencoba bagaimana rasa kepala ikan yang paling pedas. Qin Xiaoming terlalu malas untuk melihat apa yang dipesan Shen Wanxing, jadi dia langsung menyerahkan menu itu kepada pelayan. Kemudian kotak itu menjadi sunyi. Apa kau tidak menyukaiku? Apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu padaku? Shen Wanxing juga merasa sangat canggung. Ini sebenarnya pertama kalinya dia makan dengan seorang pria di ruang tertutup seperti itu.
Setelah bertahan beberapa saat dan menyadari bahwa Qin Xiaoming masih tidak berbicara dan dia tidak merasakan apapun, dia harus berbicara terlebih dahulu. Apa yang kau ingin aku katakan? Katakan bahwa aku sangat menyukaimu. Lagi pula, kenapa aku harus mengungkapkannya saat aku menyukaimu? Tidak bisakah aku menyukaimu dalam diam saja? Benar-benar minta banyak. Qin Xiaoming keluar dari keadaan tanpa nafsunya dan mengeluh tentang Shen Wanxing beberapa saat sebelum dia berkata dengan tulus. Wanxing, aku hanya sedang memikirkan bagaimana menjelaskan kesalahpahaman antara kita. Kesanmu terhadapku masih sama seperti dulu, tetapi orang berubah sepanjang waktu. Sekarang aku benar-benar hanya menyukaimu. Tapi aku tidak menyukaimu, kamu harus mencari wanita lain. Tidak perlu membuang waktumu untukku. Shen Wanxing sama sekali tidak tergerak oleh kata-kata cinta Qin Xiaoming dan berkata dengan ekspresi kosong. Dia sebenarnya juga berakting dan selalu lebih baik bagi dua orang untuk berakting bersama daripada dua orang hanya duduk dengan canggung. HMPH, jangan khawatir, aku akan segera mencari wanita lain, tidak perlu kau mengingatkanku. Peranmu sebagian besar sudah berakhir di sini. Bahkan jika kau memohon padaku untuk kembali, aku tidak akan... Ngomong-ngomong, seorang wanita akan masuk ke kamarku malam ini. Aku harus sedikit ketakutan ketika saatnya tiba agar wanita itu tidak menemukan kekuranganku. Qin Xiaoming sedang memikirkan alur cerita selanjutnya di benaknya, tetapi kata-katanya menjadi semakin mesra. Aku tidak akan pernah mencari wanita lain karena setelah bertemu denganmu seluruh hatiku hanya untukmu. Shen Wanxing masih merasa beruntung karena dia tidak perlu lagi menanggung siksaan Qin Xiaoming, tetapi dia mendengar ucapan cinta murahan seperti itu dan langsung merinding. Ini hanyalah polusi spiritual yang membuatnya menyesal setuju untuk pergi makan malam dengan Qin Xiaoming. Namun, dia adalah seorang CEO yang dingin. Bahkan setelah menderita serangan yang begitu kuat, dia tetap tenang dan tidak menunjukkan kelainan apapun. Tepat ketika suasana akan menjadi canggung lagi, kepala ikan pedas tiba. Shen Wanxing dan Qin Xiaoming tanpa sadar menghela napas lega. Wanxing, coba dulu. Kudengar kepala ikan di sini sangat lezat. Qin Xiaoming sepenuhnya menunjukkan semangat menjilat anjingnya dan memimpin dalam mengambil sepotong ikan untuk Shen Wanxing dengan hati-hati agar tidak menumpahkan sedikit pun cabai pada ikan itu. Shen Wanxing melihatnya dengan jijik tetapi tetap mengambilnya dan menggigitnya sedikit. Kemudian di bawah tatapan Qin Xiaoming, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh dan sedikit rona merah muncul di wajahnya yang putih. Kenapa tidak enak? Qin Xiaoming sedikit terkejut. Netizen semua bilang makanan di restoran ini enak, jadi seharusnya tidak buruk. Bab 17 orang baru muncul dan Pluto jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Cukup bagus, Anda akan tahu jika Anda mencobanya sendiri. Shen Wanxing mengangkat kepalanya setelah beberapa detik, menyesap teh dengan anggun, dan kemudian perlahan mengungkapkan perasaannya. Benarkah? Biar ku coba. Qin Xiaoming melirik Shen Wanxing yang tanpa ekspresi dengan curiga. Tatapan ini tidak tampak seperti ekspresi kekaguman. Apakah wanita ini mencoba menipuku? Apakah kepala ikan ini benar-benar tidak enak? Tetapi wanita ini memiliki kepribadian yang dingin. Dia mengatakan itu lezat tanpa ekspresi apapun dan sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Qin Xiaoming mengeluh beberapa patah kata lalu mengambil sepotong ikan dan mulai makan. Kemudian wajahnya dengan cepat memerah dan dia dengan cepat meminum air di dalam cangkir. Apakah wanita ini idiot? Makanan yang dia pesan terlalu pedas. Siapa yang tahan? Apakah ini enak? Ketika Shen Wanxing mendengar Qin Xiaoming mengutuknya dalam hati, dia langsung menjadi tidak senang. Dia tidak tahu bahwa hotpot di kota Shanghai bisa begitu pedas. Ini enak. Di depan Shen Wanxing, Qin Xiaoming tentu saja tidak akan kehilangan muka dan menjawab dengan tenang. Jika enak, makanlah lebih banyak, akan aku hidangkan untukmu. Shen Wanxing sedang menunggu kata-kata ini dan dengan sigap dan perhatian memasukkan ikan ke dalam mangkuk Qin Xiaoming seperti istri muda yang pekerja keras. Wanita ini ingin membunuhku. Seharusnya aku tidak datang ke restoran hotpot ini hari ini. Pluto, di mana kamu? Aku merindukan. Qin Xiaoming terus berteriak dalam hatinya, tetapi di permukaan dia harus menunjukkan ekspresi gembira. Wanxing, aku tidak menyangka kamu secara pribadi mengambilkan makanan untukku. Aku sangat senang. Dahi. Shen Wanxing tertegun. Dia sangat senang sampai lupa mengambil makanan yang hanya bisa dilakukan oleh teman dekat. Sesaat wajahnya sedikit memerah seolah-olah dia belum pernah mengambilkan makanan untuk orang lain sebelumnya. Suasana menjadi sedikit dingin lagi, tetapi Shen Wanxing tidak lagi berniat untuk berakting dengan Qin Xiaoming dan keduanya mengakhiri makan malam dalam suasana yang agak canggung. Wanxing, aku merasa sangat senang bisa makan malam denganmu hari ini. Bisakah kita makan malam bersama lagi lain waktu? Setelah meninggalkan restoran hotpot, Qin Xiaoming akhirnya menghela napas lega. Sesuai dengan kepribadiannya, dia sekali lagi menyampaikan undangan kepada Shen Wanxing dan matanya penuh harapan ketika dia melihat Shen Wanxing. Jangan menyetujuinya. Kamu adalah wanita CEO Pluto yang dingin, kamu harus memiliki keteguhanmu sendiri. Qin Xiaoming terus berdoa dalam hatinya. Dia benar-benar tidak ingin hal itu terjadi lagi. Tidak, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Kita tidak ada urusan lagi satu sama lain mulai sekarang. Shen Wanxing dengan dingin menolak permintaan Qin Xiaoming.
Meskipun pengalaman makan malam dengan Qin Xiaoming kali ini sangat baru, dia selalu merasa sangat canggung berada dengan Qin Xiaoming sekarang dan akan lebih baik bagi mereka untuk tidak bertemu lagi. Kalau begitu, aku akan mengantar. Qin Xiaoming tidak berani terus mengganggunya. Melihat penolakan Shen Wanxing, dia segera membuat saran baru. Soal berbelanja dengan, maaf, dia sama sekali tidak punya ide itu. Tidak, aku bisa kembali sendiri. Sudah larut, kamu sebaiknya pulang lebih awal. Shen Wanxing menggelengkan kepalanya sedikit, melambaikan tangannya, dan berjalan menuju Chaoyang Mall sendirian. Yai akhirnya bebas. Namun, kenapa nada bicara wanita ini sama sekali tidak terdengar dingin pada akhirnya? Malah, dia sepertinya peduli padaku. Wanita bodoh ini tidak mungkin tersentuh oleh ketulusanku. Ini sudah berakhir. Wanita konyol, aku pria yang tidak akan pernah kau dapatkan. Sebaiknya kau pergi mencari Pluto. Begitu Shen Wanxing pergi, Qin Xiaoming langsung menjadi sombong. Akhirnya dia bisa pulang kerja. Selamat kepada host karena mendapatkan pertahanan plus 10 dan uang plus 200.000. Suara sistem terdengar yang langsung membuat Qin Xiaoming semakin bahagia. Apakah sistem ini benar-benar memberikan bayaran lembur? Kali ini hadiahnya jelas 2 kali lipat dari sebelumnya. Menyadari bahwa hadiah sistem sangat murah hati, semua kebencian terakhir di hati Qin Xiaoming menghilang dan dia menghilang di tikungan sambil bersiul. Aku tersentuh dengan ketulusanmu, Qin Xiaoming, jika aku jatuh cinta padamu, aku akan mengambil nama belakangmu saja. Melihat punggung Qin Xiaoming yang menghilang, Shen Wanxing sangat marah. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berbicara dengan lembut kepada Qin Xiaoming lagi. Orang ini otaknya bolong, dia berpikir bahwa jika orang lain baik padanya, mereka akan menyukainya. Kamu sangat memanjakan diri sendiri ya. Setelah Shen Wanxing melampiaskan amarahnya dengan beberapa kata karena frustrasi, dia meluruskan pakaiannya, melanjutkan sikap Cheo-nya yang dingin, dan berjalan ke Chaoyang Mall dengan ekspresi dingin. Saat Qin Xiaoming dan Shen Wanxing sedang makan malam, Pluto Zhao Hao juga datang ke pintu gym seni bela diri mewah dan kuno dan mengetuk dengan lembut. Dia sebenarnya memiliki perjanjian pernikahan dan dia ingin datang dan melihatnya segera setelah dia kembali ke kota Shanghai. Hanya saja aku terlalu banyak menghabiskan waktu untuk Shen Wanxing sehingga aku tidak pernah punya kesempatan untuk datang ke sini. Sekarang setelah dia dipecat sebagai penjaga keamanan oleh Shen Wanxing, dia akhirnya punya waktu untuk berkunjung. Siapa itu? Saat suara wanita yang menyenangkan terdengar, seorang wanita muda dengan rambut kuncir kuda dan mengenakan pakaian olahraga muncul di depan Zhao Hao. Wanita itu tidak memakai riasan atau perhiasan, tetapi kecantikannya yang tiada taraf dan mata besarnya yang menakjubkan sudah cukup untuk membuat orang tidak bisa mengalihkan perhatian mereka. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah dada wanita itu sedikit datar. Namun, kekurangan tersebut tidak lebih besar daripada kelebihannya. Siapapun yang melihat wanita itu akan sulit menyangkal fakta bahwa dia adalah kecantikan yang tak tertandingi. Bahkan Pluto Zhao Hao yang terhormat sedikit terkejut ketika pertama kali melihat wajah wanita itu. Setelah wanita itu mengingatkannya lagi, Zhao Hao dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan sopan. Kamu pasti Nona Susinyu, kan? Aku Zhao Hao. Dulu kita sering bermain bersama waktu kecil. Zhao Hao sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia datang ke keluarga Su, dia akan bertemu dengan seorang wanita cantik tiada taraf yang cocok untuk kultivasi ganda dengannya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan sejak dia kembali, dia sudah bertemu dengan 3 wanita cantik tiada taraf. Dia bahkan mulai ragu apakah dia adalah protagonis legendaris. Keberuntungannya terlalu bagus. Zhao Hao, aku tidak punya kesan apapun tentang dia. Susinyu menggelengkan kepalanya dengan bingung, tidak menemukan nama Zhao Hao di benaknya. Namun dia jauh kurang waspada terhadap Zhao Hao. Meskipun Zhao Hao di depannya masih memiliki bekas luka di wajahnya dan banyak perban di tubuhnya, dia tidak terlihat seperti orang baik. Namun, untuk beberapa alasan setiap kali dia melihat senyum Zhao Hao yang sangat menawan, dia tidak lagi merasa waspada dan bahkan sedikit tersentuh. Wajar jika kamu tidak ingat, ini terjadi 10 tahun lalu dan kamu baru berumur 11 atau 12 tahun saat itu. Kamu bisa pergi dan memberitahu orang tuamu bahwa Zhao Hao datang berkunjung. Mereka pasti akan mengenalku. Zhao Hao menjadi lebih bersemangat ketika dia mengetahui bahwa Su Xingyu mengakui identitasnya. Keluarganya memiliki kontrak pernikahan lisan dengan keluarga Su saat itu. Bukankah itu berarti bahwa Su Xingyu sekarang ada di dalam genggamannya? Memikirkan hal ini, suasana hatinya yang buruk setelah merasa jijik oleh Qin Xiaoming hari ini menjadi jauh lebih baik. Tanda pisah. Jika Anda tidak suka bagian tentang makan ikan, jangan menyerah pada buku ini. Tidak akan ada terlalu banyak bab seperti ini hanya digunakan untuk menjadikannya transisi. Bab 18 Pembatalan Pertunangan Kepercayaan Diri Pluto. Kalau begitu, masuklah. Orang tua saya dibunuh oleh gangster beberapa tahun lalu. Sekarang hanya ada saya dan kakek saya di sini. Setelah mendengar penjelasan Zhao Hao, Su Xingyu tidak ragu lagi. Setelah menjelaskan dengan suara agak rendah, dia membuka pintu dengan percaya diri dan membiarkan Zhao Hao masuk. Paman Su dan Bibi Yao dibunuh. Apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Kemarahan yang kuat muncul di wajah Zhao Hao, dan dia bertanya dengan cemas. Namun Zhao Hao merasa lebih percaya diri untuk menaklukkan Su Xingyu. Baginya, gadis seperti ini mudah didapatkan. Mereka sudah tertangkap, jangan khawatir, saudara Hao.
Melihat ini, Su Xingyu jadi lebih menyukai Zhao Hao dan tanpa sadar mengubah cara dia memanggilnya. Zhao Hao merasa senang akhirnya merasakan lagi perasaan menjadi Raja Neraka. Begitu Pluto membuka mulutnya, para wanita akan berusaha mati-matian untuk masuk ke tempat tidurnya. Pertemuan dengan Shen Wanxing dan Han Feifei kali ini hanyalah kecelakaan. Setelah memasuki pintu, seorang pria tua yang energi berjalan keluar. Pria tua ini adalah kakek Su Xingyu, Su Chengwen. Setelah Su Chengwen mengobrol dengan Zhao Hao selama beberapa menit, dia memastikan identitas Zhao Hao dan hubungan di antara mereka tiba-tiba menjadi lebih dekat. Saudara Hao, bagaimana kamu bisa terluka? Setelah mereka menjadi dekat, Su Xingyu melihat luka Zhao Hao dan kemarahan segera muncul di wajahnya. Hal yang paling dia benci adalah orang-orang yang menindas yang lemah, jadi setiap kali dia melihat seseorang dibuli, dia akan berinisiatif untuk membantu. Terlebih lagi, Zhao Hao yang memiliki perasaan padanya dipukuli, jadi dia ingin membalas dendam padanya. Aku ceroboh sesaat dan secara tidak sengaja terluka oleh anak buah Qin Shaoming. Namun, tidak akan lama sebelum aku membalas dendam dan membuat Qin Shaoming membayar harganya. Zhao Hao sedikit memoles proses pemukulan itu dan pada saat yang sama menyatakan keyakinannya bahwa dia memiliki kemampuan untuk segera membalas mereka. Bagaimana bisa dia, Raja Neraka yang agung, kehilangan muka di depan wanitanya? Sebenarnya Qin Shaoming sok keren itulah yang melukai saudara Hao. Su Xingyu bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan garang yang terpancar di matanya. Dia selalu tidak puas dengan Qin Shaoming yang menggunakan uang untuk menipu gadis-gadis bodoh agar menyerahkan tubuh mereka. Namun bagaimanapun juga itu adalah hal yang konsensual, Qin Shaoming tidak melanggar hukum dan dia tidak bisa melakukan apapun kepada Qin Shaoming. Tapi kali ini berbeda, Qin Shaoming benar-benar berani meminta orang untuk memukuli Zhao Hao, yang jelas menyentuh batas bawahnya. Dia akan menyingkirkan kejahatan malam ini dan memberi pelajaran kepada Qin Shaoming. Perubahan ekspresi Su Xingyu tidak luput dari mata Zhao Hao, tetapi Zhao Hao tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia memulai topik berikutnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Pada akhir percakapan, Su Chengwen akhirnya mengangkat isu pertunangan yang paling menjadi perhatian Zhao Hao. Xiao Hao, aku tahu bahwa ayah Xiao Yue dan ayahmu dulu pernah memiliki pertunangan lisan. Namun, kedua orang tua sudah meninggal sekarang jadi tidak mudah bagiku untuk membuat keputusan untuk Xiao Yu sendirian. Mengapa kalian berdua tidak membahasnya sendiri? Bukankah cinta bebas didorong saat ini? Kalian semua bersama, jika kalian merasa itu berhasil jika tidak, lupakan saja. Orang tua itu sangat berpikiran terbuka dan tidak memaksakan hak pernikahan, membiarkan Zhao Hao dan Su Xingyu membuat keputusan sendiri. Wajah Zhao Hao sedikit menggelap, tetapi ketika dia melihat wajah Su Xingyu yang memerah, dia segera menjadi percaya diri lagi. Kakek Su benar, mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Senyum khas Zhao Hao muncul lagi di wajahnya. Kali ini dia pasti akan bisa merebut Su Xingyu dengan cepat. Di malam hari menjelang tengah malam, seorang pria bertopeng ramping dan bersahaja berpakaian hitam tiba-tiba memanjat tembok kompleks perumahan mewah yang telah menjadi sunyi senyap. Pria berpakaian hitam itu jelas sudah memiliki target dalam pikiran. Setelah memasuki kompleks perumahan, dia melewati kamera dan dengan cepat menyelinap menuju sebuah villa mewah. Sesampainya di pintu villa, pria berpakaian hitam itu tidak ragu-ragu. Dia melompat ringan dan meraih pagar jendela, lalu memanjat dengan ringan dan gesit dan naik ke balkon di lantai 2 secara diam-diam. Kemudian dia dengan mudah berbalik dan melompat ke balkon dan berhasil memasuki ruang tamu di lantai 2. Dia menyalakan saklar lampu di ruang tamu dengan cara yang biasa, melepaskan kaki kursi di ruang tamu, dan kemudian pria berpakaian hitam itu dengan tenang mencari villa dan akhirnya sampai di pintu kamar tidur. Apakah itu Su Xingyu di luar pintu? Kamu datang sangat larut, aku hampir tertidur menunggumu. Su Xingyu ini juga wanita bodoh. Dia bahkan tidak repot-repot membungkam mulut orang itu ketika dia masuk dan memukulnya. Sebelum dia bisa memukulnya 2 kali, dia ditemukan oleh penjaga keamanan. Sangat lucu. Aduh, kenapa aku tidak menyadari lini masanya begitu padat saat pertama kali membaca novelnya? Aku baru saja dipukuli siang ini dan sekarang aku dipukuli lagi di malam hari. Bagaimana aku bisa istirahat? Bahkan penjahat pun punya hak asasi manusia. Tapi setelah dipukuli hari ini, aku akhirnya bisa istirahat selama beberapa hari dan bermain game di rumah sepanjang hari. Siapa yang berbicara? Pria berbaju hitam itu adalah Su Xingyu. Dia menyelinap ke villa malam ini hanya untuk memukuli Qin Shaoming dan melampiaskan amarahnya untuk Zhao Hao. Namun, ketika dia memastikan kamar tidur Qin Shaoming dan hendak mendorong pintu hingga terbuka, dia mendengar serangkaian bisikan di telinganya yang membuatnya sangat ketakutan hingga rambutnya berdiri. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang yang berbicara itu bahkan tahu namanya. Ini terlalu menakutkan. Tetapi ketika dia dengan hati-hati mencari kemana-mana, dia tidak menemukan jejak orang lain. Apakah aku terlalu gugup dan berhalusinasi? Su Xingyu menepuk dadanya dan menghibur dirinya sendiri dengan lembut. Lagi pula ini baru ke-10 kalinya dia membobol rumah dan memukuli seseorang, jadi wajar jika dia sedikit gugup dan mengalami halusinasi. Pendengaran.
Ada apa dengan Su Xingyu? Apakah dia sebodoh itu sehingga dia bahkan tidak dapat menemukan di kamar mana aku tidur? Su Xingyu akhirnya berhasil menenangkan hatinya, tetapi sebuah bisikan kembali terdengar di telinganya menyebabkan detak jantungnya yang baru saja tenang mulai berdetak dengan keras dan tidak teratur lagi. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu aku Su Xingyu? Tepat ketika Su Xingyu ingin berteriak keras untuk memaksa orang yang bersembunyi di kegelapan keluar, dia terkejut mendapati bahwa setelah dia selesai berbicara, tidak ada suara keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, segala macam citra hantu yang mengerikan dan menakutkan muncul di benak Su Xingyu. Wajahnya menjadi sangat pucat, kakinya lemas, dan dia pingsan di depan pintu Qin Shaoming. Namun, Su Xingyu yang mengira akan dibunuh oleh hantu itu duduk di depan pintu selama beberapa menit tetapi mendapati bahwa dia tidak terluka sama sekali dan dia merasa aneh. Aku dengan hati-hati mencoba bergerak di sekitar ruang tamu, balkon, dan tempat-tempat lain dan mendapati bahwa aku tidak terhalang sama sekali dan bisa meninggalkan villa kapanpun aku mau. Apakah plotnya salah lagi? Ini sangat tidak adil bagiku. Aku tidak melakukan apa-apa. Su Xingyu, kamu di mana? Sini, pukul aku. Su Xingyu sekali lagi mendengar dua kalimat dengan fluktuasi emosional yang kuat, tetapi kali ini dia tidak panik. Tidak peduli apa yang ada di sini, aku akan pergi setelah mengalahkan Qin Shaoming jadi seharusnya tidak ter... Su Xingyu bergumam pelan menyemangati dirinya sendiri dan kemudian datang ke pintu Qin Shaoming lagi. Sebagai pejuang wanita dengan etika profesional karena dia sudah tiba di tempat kejadian perkara dan suara di telinganya tidak menimbulkan ancaman substansial baginya, dia secara alami tidak ingin melarikan diri tanpa hasil apapun. Bab 19 Su Xingyu menghajar Qin Shaoming untuk membalaskan dendam kekasihnya. Dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, Su Xingyu melihat Qin Shaoming tidur dengan nyenyak. Sayang sekali wajah setampan itu dimiliki oleh binatang buas. Setelah menyalakan lampu, Su Xingyu dengan cepat membekap mulut Qin Shaoming dengan kain, lalu menatapnya dengan saksama dan menghela napas menyesal. Jika wajah ini tumbuh pada kakak Hao, dia akan menjadi pangeran menawan dalam mimpinya. Alasan mengapa dia memasukkan kain itu ke dalam saku Qin Shaoming adalah karena dia ingat kejadian ini setelah diingatkan oleh suara tadi. Jika tidak, sangat mungkin seperti yang dikatakan suara itu, dia akan ketahuan begitu dia mulai bertarung. Wuh. Qin Shaoming pura-pura terbangun, langsung membelalakan matanya dan berteriak ketakutan. Namun mulutnya disumpal kain dan tangisannya akhirnya berubah menjadi suara rengekan. Tepat ketika dia hendak buru-buru menggunakan tangannya untuk mengeluarkan kain dari mulutnya, tangannya ditangkap oleh sepasang tangan ramping. Meskipun tangan ramping ini terlihat lembut, putih, dan tanpa celah, orang pasti ingin memegangnya dalam pelukan dan menyayanginya. Namun kekuatan di tangannya cukup besar dan Qin Shaoming tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Kemudian tangannya diikat oleh Su Xingyu dan selimut di tubuhnya tersingkap memperlihatkan tubuh putihnya. Akhirnya sampai juga, aku sangat takut kukira tidak akan datang. Bukankah novelnya bilang bahwa Su Xingyu tidak menyegel mulutku? Kenapa sekarang berbeda? Sial, untungnya Su Xingyu tidak menggunakan kaos kaki bauku untuk menyumpal mulutku. Kalau tidak aku benar-benar tidak bisa berpura-pura lagi. Su Xingyu adalah wanita yang hanya memiliki kekuatan dan tidak memiliki kecerdasan. Untungnya aku tahu dia akan datang dan tidak tidur telanjang. Kalau tidak, bukankah aku akan terlihat telanjang? Apakah itu kamu yang berbicara? Ketika Su Xingyu hendak menyampaikan beberapa kata pembukaan, obrolan itu terdengar lagi di telinganya. Melihat Qin Shaoming yang berbaring di tempat tidur hanya dengan celana pendek meringkuk seperti bola dengan ekspresi ketakutan di wajahnya dan menggabungkannya dengan arti kata-kata di telinganya, dia langsung mengunci targetnya pada Qin Shaoming. Tetapi ketika dia ingin bertanya kepada Qin Shaoming mengapa dia bisa berbicara di telinganya, mulutnya menjadi diam lagi. Sudahlah, bertarung saja dulu. Qin Shaoming, kamu telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama mereka yang telah kamu sakiti. Setelah Su Xingyu menemukan bahwa dia tidak punya masalah berbicara dengan normal, dia segera mengucapkan beberapa kata keadilan. Kemudian dia mengambil senjatanya dan menyerang Qin Shaoming. Meskipun mulut Qin Shaoming dibekap dan tangannya diikat, kakinya masih bebas dan dia segera berlarian di sekitar rumah. Bah, siapa yang pernah saya rugi? Hanya saja seseorang mengirim seseorang untuk memukuli kekasihmu dan kamu ingin membalasnya. Benar-benar menjijikkan untuk mengatakannya dengan cara yang terdengar tinggi seperti itu. Kamu adalah orang terbodoh di novel ini. Bukan hanya kamu puas menjadi selir Hades, tetapi kamu juga membantunya berburu wanita lain. Sungguh manis. Mereka mengaku sebagai pembawa pesan keadilan dan berjuang melawan kekuatan jahat setiap hari, tetapi sebenarnya mereka hanya melakukannya untuk keinginan egois mereka sendiri. Jika itu benar-benar untuk keadilan, mengapa tidak mengumpulkan bukti terhadap pelaku kejahatan dan membiarkan hukum yang menanganinya? Qin Shaoming terus mengeluh dalam benaknya sambil berlari. Ketika pertama kali membaca novel itu, dia sangat menyukai karakter Su Xingyu. Tidak hanya cantik dan baik hati, tetapi dia juga memiliki kepribadian yang sangat lugas dan menyenangkan, yang benar-benar menarik perhatian para pembaca. Tetapi sekarang posisinya berbeda. Dia adalah penjahat besar dan Su Xingyu adalah wanita Pluto, jadi dia secara alami harus menggelapkan citra Su Xingyu. Aku bunuh kamu.
Su Xingyu awalnya hanya ingin memberi Qin Shaoming pelajaran malam ini dan selesai dengan itu, tetapi setelah mendengar suara hati Qin Shaoming secara tidak dapat dijelaskan, dia langsung marah. Jika aku tidak memukuli Qin Shaoming dengan parah malam ini, aku tidak akan pernah bisa menyingkirkan kebencian di hatiku. Qin Shaoming tidak akan berdiri di sana dan membiarkan Su Xingyu memukulnya. Dia segera berlari lebih cepat. Memanfaatkan kecerobohan Su Xingyu, dia menerima pukulan dari Su Xingyu. Kemudian dia berlari keluar dari kamar tidur dan melarikan diri di sekitar villa. Sambil melarikan diri, dia mencoba perlahan-lahan mengeluarkan kain yang ada di mulutnya. Faktanya, menurut atribut pertahanan Qin Shaoming saat ini, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan Su Xingyu memukulinya selama 10 menit, dia hanya akan menderita luka ringan paling banyak. Jangan hanya memerankan semuanya, dihajar hanyalah satu bagian dari plot, ada hal-hal lain yang akan datang. Karena itu, dia hanya bisa berpura-pura takut dan terus menggoda Su Xingyu. Tolong, seseorang membunuhku. Setelah berlari selama beberapa menit, Qin Shaoming akhirnya meludahkan kain yang ada di mulutnya dan langsung berteriak seperti hantu yang melolong sambil berlari cepat menuju balkon. Wajah Su Xingyu menunjukkan ekspresi cemas. Dia benar-benar tidak menyangka Qin Shaoming begitu tahan terhadap pukulan. Setelah dipukul olehnya dengan lebih dari 10 tongkat, dia masih berlarian sekuat naga dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Sekarang Qin Shaoming sudah bisa berbicara. Jika dia tidak segera menghentikan Qin Shaoming, dia akan berada dalam bahaya malam ini. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi memiliki pikiran untuk menahan diri. Dia bergerak dengan kecepatan penuh dan berada di depan Qin Shaoming dalam sekejap. Dia menjatuhkan Qin Shaoming ke tanah dengan satu pukulan. Sial, wanita bodoh ini benar-benar kuat. Dia sangat kuat hingga membuatku sakit. Konon wanita bodoh ini baru mencapai puncak tingkat pertama kekuatan internal. Bukankah itu berarti begitu dia menembus ke tingkat kedua dengan bantuan Zhao Hao, dia akan menjadi ancaman bagiku? Tapi saat itu pertahananku akan jauh lebih kuat, bahkan Zhao Hao hanya akan menjadi geli bagiku, apalagi wanita bodoh di depanku ini. Kenapa ekspresi wanita bodoh ini semakin lama semakin jelek? Apakah dia tahu satpam akan datang? Wajah Qin Shaoming menunjukkan ekspresi sangat kesakitan. Dia menutupi dadanya dan terus mundur ketakutan sambil terus berteriak histeris. Suara melengking itu terdengar sangat keras di lingkungan yang tenang. Setelah Su Xingyu mendengar pikiran batin Qin Shaoming, dia tahu bahwa keadaan Qin Shaoming saat ini semuanya palsu. Selain itu, Qin Shaoming terus memanggilnya wanita bodoh yang membuatnya semakin marah. Dia ingin memberi Qin Shaoming pelajaran dengan segala cara. Namun, dia masih memiliki sedikit rasionalitas di hatinya dan tahu bahwa petugas keamanan komplek pasti sudah bergegas menuju villa, dan jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak bisa pergi. Qin Shaoming, kita belum selesai dengan ini. Su Xingyu menatap Qin Shaoming yang masih berbaring di tanah berpura-pura bodoh. Setelah mengatakan sesuatu dengan penuh kebencian, dia dengan cepat melompat turun dari balkon lantai 2, siap untuk melarikan diri. Brengsek, punya energi internal berarti kamu kuat. Lantai 2 melompat kapanpun aku menyuruh mereka. Setelah melihat Su Xingyu melompat keluar dari balkon, Qin Shaoming segera berjalan ke tepi balkon dengan penuh semangat, memilih posisi tanpa halangan yang baik, dan bersiap untuk menikmati alur cerita menarik yang akan datang. Apakah Su Xingyu benar-benar berpikir bahwa dia bisa melarikan diri sendiri malam ini? Begitu mudah. Bab 20 Su Xingyu ditangkap dan Qin Shao menunjukkan kekuatannya. Seperti yang diharapkan Qin Shaoming, 7 atau 8 penjaga keamanan telah tiba di luar villa tepat waktu. Begitu Su Xingyu melompat keluar dari balkon, beberapa penjaga keamanan dengan cepat mengepungnya, membuatnya tidak punya ruang untuk melarikan diri. Sudah berakhir wanita bodoh, tidak bisa melarikan diri. Satpam di komunitas ini bukanlah satpam biasa. Mereka semua adalah mantan pejuang yang kuat. Dengan kekuatan Su Xingyu, mengalahkan 4 atau 5 dari mereka mungkin bukan masalah, tetapi sekarang ada 8 satpam dan masing-masing dari mereka bersenjata. Bagaimana dia bisa menang? Tapi jangan khawatir wanita bodoh, saudara tercintamu ada di dekat sini. Jika keadaan memburuk, dia pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Haha, cara Zhao Hao benar-benar pintar. Dia tahu bahwa wanita bodoh ini akan memukulku, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Ketika wanita bodoh dalam bahaya, seorang pahlawan datang untuk menyelamatkannya. Ini pasti mengendalikan Su Xingyu sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari musuh bebuyutanku, Zhao Hao memang punya beberapa trik. Kenapa aku tidak menyadari ini ketika aku membaca novel sebelumnya? Qin Shaoming bersandar santai di balkon siap menikmati pertempuran yang akan datang sambil terus memilah plot di benaknya. Setelah beberapa ringkasan, dia akhirnya menyadari mengapa protagonis selalu tiba di menit-menit terakhir dan selalu mendapatkan banyak gadis. Ternyata para protagonis B ini bukannya tidak tahu bahwa gadis itu dalam bahaya, tetapi mereka sengaja menunggu sampai gadis itu berada dalam situasi putus asa sebelum membantunya agar meninggalkan kesan paling mendalam pada gadis itu. Haozi, ternyata aku benar-benar meremehkanmu. Qin Shaoming menghela napas dan menyingkirkan rasa jijiknya terhadap Zhao Hao. Selama hari-hari sejak dia melakukan perjalanan waktu dan menjadi penjahat, dia terus melihat Zhao Hao memperbodoh dirinya sendiri.
Dalam hatinya, dia tanpa sadar memandang rendah Zhao Hao dan berpikir bahwa Zhao Hao biasa-biasa saja. Sekarang tampaknya ada terlalu banyak kecelakaan dalam beberapa hari terakhir yang mengurangi efektivitas metode Zhao Hao, bukannya Zhao Hao itu bodoh. Saudara Hao, apakah kamu juga ada di dekat sini? Mustahil, aku tidak memberitahu siapapun tentang kunjunganku hari ini. Bagaimana mungkin saudara Hao tahu? Qin Shaoming pasti berbohong padaku. Ketika Su Xingyu sangat waspada dan berjaga-jaga terhadap petugas keamanan di seberangnya, pikiran batin Qin Shaoming sekali lagi memasuki telinganya membuatnya menggelengkan kepalanya dengan keras dan segera membuang keraguan di hatinya. Senyum Zhao Hao begitu baik dan hangat, bagaimana mungkin dia sengaja menunggunya jatuh ke dalam bahaya. Qin Shaoming pasti ingin mengalihkan perhatiannya dan sengaja berbohong padanya. Memikirkan hal ini, Su Xingyu tidak lagi berhenti dan dengan cepat menerobos ke kiri. Hanya ada 2 penjaga keamanan di sini. Selama dia bisa menjatuhkan mereka dengan cepat, dia masih memiliki peluang besar untuk melarikan diri malam ini. Sayangnya, penjaga keamanan di sini memang jauh lebih kuat daripada penjaga keamanan biasa. Meskipun tinju Su Xingyu menghajar kedua penjaga keamanan itu hingga babak belur, dia tidak dapat menjatuhkan mereka sepenuhnya hanya dengan beberapa pukulan. Saat ini penjaga keamanan lainnya dengan cepat berkumpul dan mengepung Su Xingyu lagi. Pencuri kecil, kau berani menyerang Tuan Muda Qin. Sekarang mengapa kau tidak menyerah saja dan menunggu hukuman Tuan Muda Qin? Ketua penjaga keamanan mengatakan sesuatu yang sengit lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan saudara-saudaranya mempersempit pengepungan dan menyerang Su Xingyu dengan hati-hati. Jejak keputusasaan terlihat di mata Su Xingyu tetapi dia tidak menyerah. Malahan, dia mengambil inisiatif untuk bergegas menuju beberapa penjaga keamanan. Berdiri diam berarti mati, hanya dengan mengambil inisiatif mungkin ada secercah harapan. TSK, keberanianmu memang patut dipuji, tetapi kamu benar-benar tidak punya otak. Masyarakat macam apa kita sekarang ini? Kamu masih mencoba menjadi pahlawan. Qin Shaoming melihat Su Xingyu di bawah yang secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan di bawah kepungan beberapa penjaga keamanan dan tidak bisa menahan tawa dan mencibir. 2 menit kemudian, Su Xingyu ceroboh dan akhirnya ditangkap oleh penjaga keamanan. Dia benar-benar ditaklukkan dan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. His. Ketika kerudung Su Xingyu robek, para penjaga keamanan langsung terpana. Mereka tidak menyangka bahwa pencuri kecil ini begitu cantik. Datang dan lepaskan aku ingin melihat siapa yang begitu berani menyerangku. Qin Shaoming tahu bahwa ini gilirannya lagi jadi dia dengan cepat berjalan keluar dari villa dan memerintahkan penjaga keamanan untuk melepaskan pakaian yang terikat di tangannya. Pada saat yang sama dia menatap Su Xingyu dengan sengit seolah-olah dia siap untuk membalas dendam. Tetapi ketika dia melihat wajah Su Xingyu ekspresi sengit itu segera menghilang digantikan oleh keserakahan yang tak tertandingi. Adik kecil, beritahu aku mengapa kamu menyerangku. Aku adalah orang yang sangat masuk akal. Jika kamu dapat meyakinkanku, aku tidak akan mempermasalahkan tindakanmu kali ini. Qin Shaoming melepaskan tangannya dan berjalan di depan Su Xingyu sambil tersenyum. Matanya tidak pernah meninggalkan tubuh Su Xingyu dan dia bertingkah tidak normal. Tapi dia memang sedikit terkejut. Gadis kecil ini sangat cantik, bahkan aku sedikit terharu. Sayang sekali wajah cantik seperti itu dibeli dengan otak, sungguh bodoh. Juga apakah gaun ini terlalu besar? Bentuk tubuhku terlalu datar. Qin Shaoming, kau pantas mati. Mendengar bahwa Qin Shaoming tidak hanya mengatakan dia bodoh, tetapi juga bahwa dia memiliki sosok yang datar, kobaran amarah di hati Su Xingyu hampir berubah menjadi substansi dan tatapan yang dia berikan pada Qin Shaoming dipenuhi dengan kebencian. Sayangnya tangannya sekarang ditahan oleh penjaga keamanan dan dia tidak punya cara untuk menimbulkan ancaman bagi Qin Shaoming. Saya suka punya temperamen. Tapi sekarang kamu bisa menghindari hukuman hanya jika kamu mematuhi saya. Katakan dulu siapa nama. Menghadapi tatapan tajam Su Xingyu, Qin Shaoming menunjukkan ekspresi menikmati dan terus menggoda dengan nada sembrono. Namun, Su Xingyu tidak menanggapi maksud Qin Shaoming. Dia hanya mengangkat kepalanya dengan keras kepala, tampak seolah-olah dia siap mati. Dia sudah menemukan bahwa Qin Shaoming adalah seorang mesum. Dia jelas tahu nama dan identitasnya, tetapi dia masih sengaja bertanya lagi, jelas menganggap tindakan ini sebagai semacam kesenangan. Sekarang dia telah tertangkap, jelas bahwa dia ditakdirkan untuk terjebak dalam cengkeramannya malam ini. Namun, dia juga diam-diam memutuskan bahwa jika Qin Shaoming benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk padanya. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan keperawanannya, dia bertekad untuk menghancurkan organ vital Qin Shaoming sehingga dia tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Sungguh cabai rawit kecil yang cantik, ikat dia dan bawa ke villa saya, aku akan memberinya pelajaran. Tersesat di usia muda seperti itu tidak dapat diterima. Wajah Qin Shaoming menjadi lebih bersemangat dan dia segera memberi perintah dengan tidak sabar. Ya. Kepala keamanan itu menjawab dengan suara keras sambil menatap Su Xingyu dengan simpati di matanya. Bahkan jika Su Xingyu tidak akan diperkosa malam ini, dia mungkin akan menderita banyak siksaan. Saat mereka semakin dekat ke gerbang, ekspresi ketakutan akhirnya muncul di mata Su Xingyu. Dia sudah bisa membayangkan hukuman seperti apa yang akan dihadapinya selanjutnya.
Wanita bodoh, akhirnya kamu tahu bagaimana rasanya takut. Kupikir kamu benar-benar tidak kenal takut. Tapi wanita, kamu tidak perlu takut, kekasihmu akan segera tiba. Lagi pula saya tidak tertarik pada orang seperti Anda, jadi jangan terlalu memanjakan diri sendiri. Qin Xiaoming menangkap perubahan suasana hati Su Xinyu dan tiba-tiba merasa bangga. Di bawah tirani Tuan Qin, Su Xinyu sangat rentan. Bab 21 Pria berbaju hitam menyelamatkan tepat waktu Zhao Hao mengungkapkan perasaan sebenarnya. Setelah mendengarkan monolog batin Qin Xiaoming, Su Xinyu sangat marah hingga hampir terkena bronkitis. Masih tidak tertarik padanya. Ketika aku melihatnya barusan mataku jelas terbuka lebar, tapi sekarang dia masih mengatakan satu hal dan menipu dirinya sendiri. Sungguh konyol. Hei, Su Xinyu tidak takut lagi. Apakah dia sudah menerima kenyataan bahwa dia disukai olehku? Sayang sekali, kau dan aku tidak ditakdirkan untuk bersama. Sebaiknya biarkan saja Plutomu memanjakanmu. Pluto sialan ini benar-benar lambat. Bukankah Su Xinyu dalam bahaya sekarang? Kenapa dia belum keluar juga? Aku harus tidur setelah pertunjukan ini. Aku benar-benar lelah hari ini. Qin Xiaoming bingung ketika dia melihat bahwa ketakutan di wajah Su Xinyu tiba-tiba menghilang dan malah ada sedikit lebih banyak kemarahan. Apakah wanita ini tidak tahu bahwa dia mungkin akan dilecehkan? Dia merasa semakin bahwa wanita ini mungkin benar-benar bodoh jika tidak, dia tidak akan menjadi penjilat nomor 1 Pluto dalam novel itu. Su Xinyu kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan rasa takutnya sejak dia tidak tahu kapan dan bahkan merasa ingin tertawa. Namun dia masih memiliki keraguan kuat tentang apakah Zhao Hao akan datang untuk menyelamatkannya. Zhao Hao pulang setelah makan malam hari ini, jadi bagaimana dia bisa tahu keberadaan? Ini dia, Pluto kembali dengan penampilan yang megah. Namun saat dia sedang berpikir seperti itu, suara Qin Xiaoming datang dan dia juga melihat seorang pria bertopeng hitam bergegas ke arah mereka dengan cepat. Lindungi Tuan Muda Qin. Kapten keamanan merasakan sifat menakutkan dari orang baru itu dan buru-buru memanggil rekan tim lainnya untuk berkumpul di sekitar Qin Xiaoming. Mungkinkah dia benar-benar saudara? Hati Su Xinyu terguncang hebat. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Zhao Hao yang hampir membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama akan berkomplot melawannya seperti ini. Pria berpakaian hitam segera tiba di depan Qin Xiaoming dan kelompoknya. Tinju sebesarnya karung pasir mengeluarkan suara siulan tajam dan dia membubarkan tim keamanan yang siaga tinggi hanya dengan beberapa pukulan. Ikuti aku. Pria berpakaian hitam itu datang ke Su Xinyu, melepaskan tali yang mengikat Su Xinyu dengan sekali tebasan tangannya, dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Namun ketika pria berpakaian hitam itu hendak membawa pergi Su Xinyu, dia melihat Qin Xiaoming berpura-pura ketakutan dari sudut matanya. Dia tiba-tiba mengubah arah, menendang Qin Xiaoming dengan keras, dan kemudian dengan cepat bersatu kembali dengan Su Xinyu dan pergi. Nima Zhao Hao, kau menyelamatkan orang jadi kau bisa menyelamatkan mereka, tetapi kau menendangku karena dendam pribadi, aku akan mengingat dendam ini. Setelah Su Xinyu mendengar kata-kata terakhir Qin Xiaoming, dia dan pria berpakaian hitam itu memanjat tembok dan menghilang ke dalam malam. Tuan Qin, apakah Anda baik-baik saja? Ketika kapten keamanan melihat Qin Xiaoming ditendang ke tanah, dia segera berlari dengan cemas. Jika sesuatu terjadi pada Qin Xiaoming di komunitas, pekerjaan mereka akan hilang. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini lagi, aku akan menangani sisanya sendiri. Qin Xiaoming perlahan bangkit dari tanah dan memberikan instruksi dengan suara dingin. Baik Tuan Qin. Para penjaga keamanan semua tahu bahwa orang di depan mereka sangat berkuasa sehingga mereka mematuhi perintah dengan patuh dan perlahan meninggalkan villa. Untungnya pertahananku kuat dan Zhao Hao tidak berniat menendangku sampai mati. Kalau tidak, aku harus tinggal di tempat tidur selama 10 hari atau setengah bulan. Qin Xiaoming menyentuh dadanya yang masih terasa sakit dan merasa sedikit takut. Sepertinya Zhao Hao benar-benar marah beberapa hari yang lalu. Dia bahkan menggunakan trik kotor saat menyelamatkan orang. Benar-benar tidak sportif. Sang protagonis sangat luar biasa, jangan biarkan aku menemukan kesempatan di masa depan, jika tidak aku pasti akan membalas tendangan ini. Qin Xiaoming masih memiliki sedikit amarah di hatinya, serangan diam-diam Zhao Hao hari ini tidak mengikuti rutinitas dan benar-benar membuatnya marah. Jika dia bisa menemukan kesempatan yang cocok di masa depan, dia pasti akan membiarkan Zhao Hao merasakan perasaan dipermainkan. Setelah marah, Qin Xiaoming mengabaikan kamar yang berantakan dan langsung pergi ke kamar tidur untuk tidur. Sebagai penjahat generasi kedua yang kaya, tentu saja akan ada pengasuh yang membantunya membersihkan hal-hal ini besok, jadi dia tidak perlu melakukannya sendiri. Di sisi lain, Su Xinyu dan pria berpakaian hitam itu telah meninggalkan kompleks perumahan dan tiba di taman yang aman. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan saya kali ini. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia memberitahu identitas Anda agar saya dapat membalas budi Anda di... Su Xinyu berdiri di bawah lampu jalan dan bertanya kepada pria berpakaian hitam itu dengan rasa terima kasih di wajahnya. Dia masih belum sepenuhnya percaya perkataan Qin Xiaoming dan hanya akan membuat penilaian setelah melihat wajah asli pria berpakaian hitam itu dengan matanya sendiri. Xiao Yu, ini aku, kakakmu Hao. Pria berpakaian hitam itu tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Dia perlahan melepas kerudungnya, memperlihatkan wajah yang sangat familiar bagi Su Xinyu.
Pria berpakaian hitam itu ada... Saudara Hao, benarkah itu kamu? Bagaimana kamu tahu aku akan pergi ke Qin Shaoming? Su Xingyu tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Qin Shaoming itu benar dan pria berpakaian hitam itu benar-benar Zhao Hao. Ketika kamu bertanya tentang lukaku siang ini, aku merasa ada sesuatu yang salah dengan ekspresimu, tetapi aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Setelah aku pulang ke rumah pada malam hari, aku berguling-guling selalu merasa bahwa kamu akan berada dalam bahaya. Untuk mencegahmu mengalami kecelakaan, aku bergegas ke lingkungan sekitar. Aku tidak menyangka akan menemukanmu dalam bahaya tepat setelah tiba di lingkungan sekitar. Untungnya, aku tiba tidak terlambat dan menyelamatkanmu tepat waktu. Zhao Hao pura-pura ketakutan dan menceritakan keseluruhan cerita. Namun, dia sangat bangga dalam hatinya. Dia sebenarnya datang ke komunitas dengan Su Xingyu tetapi dia menunggu sampai Su Xingyu putus asa untuk muncul hanya untuk menyoroti kualitas heroiknya. Sekarang Su Xingyu pasti sangat terharu olehnya hingga dia ingin menikah dengannya. Oh, begitu rupanya. Terima kasih, Kak Hao. Wajah Su Xingyu tidak menunjukkan kegembiraan seperti yang Zhao Hao harapkan, bahkan ucapan terima kasihnya pun sangat asal-asalan. Tidak peduli seberapa bodohnya dia sekarang mengerti bahwa apa yang dikatakan Qin Shaoming adalah kebenaran. Zhao Hao benar-benar ingin menggunakan tindakan heroik ini untuk mendapatkan tubuhnya. Meskipun dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Zhao Hao, dia masih merasa sangat tidak nyaman setelah ditipu oleh Zhao Hao. Begitu Han Feifei